Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID ini. Walaupun kita sedang di rumah aja, tapi tetap semangat dan tetap jaga kebersihan ya, teman-teman semua. Nah, kembali lagi nih di pekan ketiga untuk OSC yang ketiga di sini. Untuk bintang tamu, jadilah bintang tamu dong namanya. Pemateri, pemateri kita yang satu ini diundang oleh Kak Panji Aziz, namanya yaitu ada Kak Taufan Akbari. Jangan dipanggil Bapak ya, tapi dipanggil Kang. Kang Taufan Akbari. Nah, seperti yang teman-teman udah baca, beliau ini yang akan mengisi dalam tema networking. Ya, Kang ya? Insya Allah. Ya, oke. Namun sebelumnya, untuk lebih jelas detailnya ini siapa sih Kak Taufan ini atau Kang Taufan ini, itu akan diperkenalkan oleh moderator kita, yaitu ada Kak Ari Aprianti. Wah, ini tadi yang dari tadi siang WhatsApp sama saya ini. Ari, iya, ya? benar Kak. Kalau saya Yosi Aprianti, kalau dia Ari Aprianti. Ya. Nah. Halo Kak Ari. Halo Kak Yosi. Halo Ari. Ya. Sebentar, saya nyalain kamera. Saya lupa nyalain kamera. Sebentar. Ya boleh. Ya dong Mas, kita pengen lihat kegantengan Mas. Bos, Masya Allah, Menteri Kemilenialan dan kolaborasi. Orang posting diledekin. Ya. Kari. Ya, siap. Kari sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Yosi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Rangkas gimana di Rangkas? Di Rangkas aman. Cuman kayaknya sepertinya orang-orang udah bosen self quarantine, jadi kayak mereka udah mulai bukber di luar-luar gitu ya. Tapi kita jangan sampai ikut-ikutan. Oh iya, semoga tetap selalu sehat ya di Rangkas sana ya. Siap. Oke, Kak Ari udah siap jadi moderator? Insya Allah, deg-degan sih. Deg-degan? Wow. Ini pada deg-degan loh Kak Taufan. Gemeteran ya? Aduh. Santai ya, oke. Itu kita langsung mulai aja Kak Ari. Silakan Kak Ari memperkenalkan pematerinya siapa, dan teman-teman semua aturannya masih sama seperti minggu lalu atau pekan lalu. Ketika pematerinya sedang berbicara, mikrofonnya agak di mute terlebih dahulu, dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung chat di fitur chat Google Meet, atau bisa juga lewat grup Isbanban Foundation yang angkatan 7. Kalau yang nggak masuk grup angkatan 7 bisa lewat fitur chat Google Meet. Nanti pertanyaannya akan dipilih oleh Kak moderator kita. Oke, Kak Ari, saya persilakan waktu dan tempatnya. Monggo. Oke, makasih Kak Yosi, host kita malam ini yang udah nemenin aku. Baik, aku sapa dulu ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi di OSC Third Meeting Isbanban 2020 dengan saya Arya Priyanti yang akan menjadi moderator di malam ini selama 1,5 jam ke depan. Jadi jangan bosan ya, 1,5 jam. Sampai sahur. Kayaknya itu Mas Taufan aja yang sampai sahur. Saya tidur soalnya, Pak. Oke, untuk tema malam ini tadi udah disinggung sama Kak Yosi tentang networking strategy, tapi bakal lebih dijelas lagi. Untuk tema malam ini tuh tentang networking strategy for university student and first jobbers. Jadi pas banget nih tema malam ini karena kebanyakan relawan Isbanban itu kan masih mahasiswa sama fresh graduate gitu. Jadi pas lah ya. Dan untuk pemateri malam ini yaitu Mas Taufan. Aku nggak apa-apa ya Mas, manggilnya Mas aja. Apa-apa? Kan dari awal udah manggilnya Mas. Boleh. Ya, Oke, saya akan memperkenalkan siapa Mas Taufan. Mas Taufan ini nama lengkapnya Mas Taufan Teguh Akbari PhD, founder Rumah Millennials dan wakil rektor 3 London School of Public Relations. Berpengalaman lebih dari 13 tahun di London School of Public Relations dan juga pendiri dari sebuah jejaring kolaborasi dan ekosistem millennials, yaitu Rumah Millennials. Mas Taufan telah banyak membuktikan kiprahnya dalam menciptakan wadah kolaborasi dan learning hub bagi kaum millennials di Indonesia. Wah, keren banget. Enggak, lebay tuh. Lebih keren Mas Panji.
Gelar PhD Mas Taufan ini didapatkan Mas dari Taufan. University Science Malaysia dan Stickom London School Public Relation untuk gelar S2-nya. Selain menjadi dosen dan juga penasehat, Mas Taufan juga mendedikasikan waktunya untuk aktif terlibat dalam youth organization. Beliau juga aktif sebagai youth coach, youth life coach. Benar ya Mas ya? Gak salah kan? Insya Allah. Iya. Sebagai aktivis untuk remaja, relawan muda Jakarta, beliau juga pengurus di Perhumas Muda dan juga salah satu mentor untuk yang on top community YOT mentor. Oke. Mas Taufan juga sudah sering menjadi pembicara ya Mas, buktinya malam ini juga kan jadi pembicara. Sebagai produser juga, presenter, reporter di TV dan penyiar radio, MC dan bahkan moderator di berbagai acara. Wow. Ini kayaknya harus banyak belajar dari Mas Taufan sini kayaknya. Oke, ada satu quotes of life yang aku suka dari Mas Taufan yang baca dari LinkedIn ya. Kira-kira gini, life is about to learn, adapt, inspire, share, and give every time and everywhere. Gila, keren banget. Oke, itu cuma sedikit aja ya teman-teman profile dari Mas Taufan. Kalau untuk lengkapnya nanti kalian bisa cek aja tinggal klik aja ketik aja di Google, nanti keluar kok dan ada profile yang lengkapnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke pemateri Mas Taufan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Ari Aprianti, lalu tadi ada Yosi ya, dan yang spesial nih sahabat saya Mas Panji Ajis Pratama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Semoga puasa teman-teman di hari keberapa ini? Hari kesekian. Hari ke-17. Ya betul, hari 17 ini tetap lancar, tetap sehat, dan bisa menjaga kestabilan emosi dan kewarasan di tengah banyak ketidakwarasan di antara kita sekarang ini ya. Jadi kalau kata teman saya, untuk menjadi waras itu butuh teman-teman yang waras. Jadi pastikan pertemanan kita pertemanan yang bisa bikin kita waras terus. Nah, jadi belajar dari kemarin YouTuber yang ngasih sampah ya, itu ternyata lingkungannya juga tidak baik gitu. Bahkan hampir 90% content creator pun mengutuk ya, karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan followers, like, engagement, dan lain-lain. Baik, malam ini saya dapat amanah dari Mas Panji ya untuk sharing topik yang sebenarnya saya yakin teman-teman semua udah memahami lah apa sih arti networking, kan artinya berjejaring, menebar pertemanan, mencari teman ya. Sebelum mulai mungkin saya mau ngobrol sama Mas Panji. Mas Panji, kenapa ngajak saya di topik ini? Nggak tahu kenapa Mas, kalau misalnya ngomongin networking, kolaborasi, itu satu yang keinget tuh mentor saya cuma yang Mas Taufan gitu. Jadi sejak 2000 berapa ya kita ketemu, 16 ya Mas? 2016. 16. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, Kak Panji ini jadi salah satu narasumbernya doktoratnya PhD-nya Mas Taufan waktu di Malaysia. Jadi luar biasa deh. Dari situ Mas Taufan bikin Rumah Millennials, dan isinya itu waduh mantap dah, orang-orang keren semua bisa dikumpulin sama Mas Taufan. Terus kepikiran gimana cara Mas Taufan bikin networking dan kolaborasi antar semuanya itu. Jadi ya udah, itulah rasanya Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi sharing slide ya, boleh ya? Boleh ya. Oke, sebentar. Baik, apakah sudah kelihatan? Di sini belum sih. Belum. Ini sudah? Sudah. Sudah mulai present. Sudah mulai kelihatan belum? Putih. Sudah. Sudah ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya izin mulai ya, Mas Panji dan teman-teman ya. Waktu saya berapa lama nih? 40 menit, 1 jam? 60 menit, Mas.
Oke, bismillah, mudah-mudahan bisa nih. Kalaupun kurang nanti kita bisa tanya jawab. Nah, judul diskusi kita hari ini adalah networking skill. Mungkin sebelumnya sambil diskusi, kalau boleh kita bersilaturahmi, nanti kita saling follow nih Instagram saya dan Instagramnya Rumah Millennials gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya menggunakan sosmed itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi tidak hajar pukul rata semua. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang tidak terlalu dekat, saya pakai LinkedIn. Lalu untuk yang kenal tapi tidak dekat, saya pakai Facebook. Untuk yang kenal baik dan dekat, saya pakai private account individu Instagram, termasuk Mas Panji ada di situ. Dan satu lagi public account Instagram. Nah, jadi menggunakan sosmed tuh di era sekarang juga harus sesuai dengan keperluannya masing-masing begitu. Jadi kita bisa memfilter siapa pertemanan kita gitu. Karena saya dulu diajarin sama orang tua saya, kamu boleh berteman siapa saja, tapi kamu yang menentukan teman-teman mana yang boleh masuk batas wilayah pribadi kamu sama wilayah profesional. Dan itu nggak boleh dicampur begitu. Nah, jadi ada pepatah juga katanya kita tuh semakin tua, teman kita semakin sedikit. Betul nggak? Saya bilang betul ya. Kenapa? Karena untuk mencari teman atau sahabat yang memang mengerti kita apa adanya, menerima perjalanan hidup kita, dan mendukung kita sebagai individu yang dengan segala macam kekurangan kelebihan itu tidak banyak. Sehingga buat saya konsep networking yang matang itu adalah ketika kita bisa membuat semua orang tuh minimal tahu siapa kita, dalam artian pribadi ya, bukan hanya pencapaian dan lain-lain. Makanya kurang lebih dari 2009 awalnya sebenarnya saya udah mulai memutuskan untuk saya harus lebih banyak belajar dari luar kampus. Jadi waktu itu saya 2006 sempat di LaTV ya, yang sekarang di TV One. Jadi background saya sebenarnya jurnalis. Waktu itu sempat di Humas sama di divisi news ya, sebentar lah, cuman nggak nyampe 6 bulan. Habis itu karena LaTV mau pindah ke TV One, karyawan waktu itu ada beberapa yang kena penyesuaian kembali termasuk saya, dan bos saya bilang, oke lu ambil S2 dulu deh gitu, ntar balik lagi ke sini. Nah, singkat cerita ketika saya kembali ke dunia kampus, saya merasakan kenyamanan dalam hal sharing ya, atau berbagi ilmu, hingga detik ini tahun ke-14 saya menjadi dosen di LSPR. Nah, tapi saya seperti yang tadi saya bilang di 2010 saya bilang saya punya perenungan bahwa saya jadi dosen usia muda, saya tidak hanya cukup berbagi tuh kontekstual seperti ada yang di buku atau teori-teori. Saya bilang ke diri saya itu nggak cukup kayaknya untuk dijadikan modal kuat sebagai seorang dosen. Jadi ketika itu saya memaksa diri saya sebenarnya. Di situ Mas Panji momentumnya. Saya merasa untuk menjadi seorang dosen itu bukan hanya menjadi dosen yang referal ya, hanya baca-baca terus di-sharing ya sesuai dengan apa yang dibaca gitu. Pembelajaran konvensional gitu. Saya punya beban moral, punya kesadaran bahwa untuk memahami satu keilmuan itu tidak hanya dilihat tapi dirasakan gitu. Ada experimental learning, dan itu hanya bisa diberikan, ditransfer ketika kita sebagai pemateri itu punya pengalaman. Jadi saya memaksa diri saya punya pengalaman sambil ngajar. Makanya 2010 saya mulai bantu Billy Boon di Yang On Top. Yang On Top sekarang udah lebih dari 11 tahun ya bertahan. Saya keluar dari Yang On Top itu 2015. Jadi dulu menti saya itu ada Iman Usman, yang sekarang Ruang Guru, lalu itu batch 1 ya, ada beberapa kawan-kawan yang sekarang luar biasa prestasinya. Nah, dari situ 2013 saya sempat sama 2 kawan baik saya, namanya Dodi sama Geril, kita melihat fenomena komunitas itu berkembang sangat pesat di Indonesia, sehingga kita punya satu pemikiran, kayaknya seru nih kalau ada event yang memang mewadahi teman-teman komunitas lintas bidang gitu ya. Singkat cerita jadi 3 tahun, 2013, 14, dan 15, tiap tanggal 28 September kita merayakan itu. Terakhir komunitas yang tergabung ada 750 komunitas lintas bidang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, dari sinilah saya menyadari bahwa gotong royong itu luar biasa
semakin terlihat di sini pasca hadirnya digital media atau social media begitu ya. Waktu itu kan 2013, Instagram belum begitu kayak sekarang. Waktu itu Facebook, Path ya, zamannya Path waktu itu gitu. Dapat network tuh dari teman-teman komunitas, dapat network baru, lalu dari Yongto dapat network baru, lalu dari LSPR juga dapat network baru gitu. Jadi saya di LSPR tuh sampai sekarang itu 9 kali naik jabatan. Jadi dari 2006 awal saya tanda kontrak, mulai dari ngurusin radio kampus, TV kampus, lalu ngurusin gedung, waktu itu pindahan kampus LSPR ya, jadi office manager pernah, lalu bagian tesis advisor pernah, bagian research, akademik, wakil dekan, sampai sekarang wakil rektor 3. Itu 9 kali naik jabatan. Jadi saya bisa di posisi sekarang itu berproses teman-teman ya, tidak asal jadi atau tinggal dikasih. Jadi perjuangan ya gitu. Dan along the way saya membangun jaringan saya ini organik ya, karena dari 2013 ketika saya mulai HKN, Hari Komunitas Nasional, itu juga saya mulai kuliah S3. Nah, di situ saya juga di-challenge. Saya ditanya sama profesor saya, Anda ini kalau mau pilih topik disertasi S3, itu harus pilih topik yang menjadi identitas hidup Anda selamanya ke depan. Gitu. Wah, saya bilang berat banget nih. Gitu. Coba pikirin 3 hal yang bisa mendeskripsikan seorang Taufan Akbari, let's say 30 years from now. Wah, saya mikir gitu, apa gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat hidayah ya. Jadi saya fokus di 3 hal teman-teman. Ya, yang pertama adalah kepemudaan ya, youth, leadership, ya kepemimpinan sama komunitas atau community NGO. Ini pun sambil belajar. 2015 saya belum punya komunitas, saya masih bantu sana sini hingga akhirnya 2016 akhir lah gitu ya, saya berpikir, wah ini saya udah kenal banyak teman-teman muda yang punya karya, berprestasi, salah satunya Mas Panji. Sayang banget ya kalau situasi ini nggak saya capture ya, atau apa ya, saya bilangnya bukan memanfaatkan, tapi mengelola momentum. That's the right word ya, mengelola momentum. Nah, sehingga saya waktu itu nekat tuh, semua kontak-kontak yang menurut saya ini saya jeblosin jadi satu di grup namanya Saudara Lintas Karya. Mas Pandi juga gabung di situ. Tapi syaratnya satu, nggak boleh ngomong politik ya. Dan sampai detik ini masih bertahan. Itu belum rumah milenial gitu. Sampai akhir 2016 saya mantep, ini makin banyak anak muda yang luar biasa, punya karya, punya dampak, kayaknya seru kalau digabungin. Nah, jadilah rumah milenial gitu. Jadi seperti yang tadi dibilang, rumah milenial adalah platform ekosistem jejaring teman-teman muda yang punya dampak ya, dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem di mana ekosistem ini bisa saling mengisi satu sama lain. Makanya kita di rumah milenial ada 57 bidang terakhir. Bidang terakhir yang gabung adalah bidang keamanan dan pertahanan. Itu ketuanya ada saya Afin ya, dia PNS di Kemenhan. Sama terakhir tuh ketua ideologi Pancasila, kebangsaan dan Pancasila namanya itu Bung Cokro ya. Beliau ini anak dari salah satu panitia 9 kemerdekaan Indonesia. Jadi memang yang saya coba untuk ajak adalah sosok-sosok yang memang menguasai bidang-bidang tertentu gitu. Nah, itu organik aja begitu. Jadi kalau ngomongin networking ya, nomor satu ini sebenarnya gitu. Kita tuh belajar komunikasi, punya teman diskusi, punya informasi yang luas, membuka peluang, dapat belajar banyak pengalaman, belajar menempatkan diri. Ini susah loh. Nomor 6 ini buat teman-teman ya yang konsep dirinya belum kuat, dalam artian belum bisa punya kecerdasan sosial yang matang. Ini agak sulit. Kenapa? Karena ketika kita bernetworking atau menebar jejaring, itu kita harus mampu men-shifting kita punya identitas di waktu yang kadang-kadang mungkin sama. Misalkan saya, ketika saya bicara konteksnya sedang mewakili komunitas, saya nggak boleh tuh bawa jubah kampus gitu. Atau saya nggak boleh bawa ego saya, ego kampus.
ketika saya bicara misalkan di konteks yang lain gitu, nah peran yang dijalani juga berbeda. Nah ini banyak teman-teman yang belum punya, ya kemarin kita bahas namanya cultural intelligence atau kecerdasan budaya ya. Jadi setiap kita menghadapi situasi orang lain atau komunitas atau siapa, itu peran yang kita mainkan tuh berbeda-beda. Ya, bukannya tidak punya tidak punya sikap, tapi kita beradaptasi dengan lingkungan. Itu kalau di komunikasi itu ada banyak teorinya ya, bahwa kita harus selalu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar gitu ya. Nah, pengantar selanjutnya adalah konteks berjejaring itu beda ya, terlebih 20 tahun lalu ya, di mana kalau dulu itu kita tahu bahwa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang menurut kita hebat itu sesuatu yang mustahil ya, tidak mudah, tidak mungkin, tidak bisa. Nah, tapi sekarang kita bisa DM Pangeran Williams, kita bisa DM misalkan Kylie Jenner, atau kita bisa DM siapapun yang kalian mau gitu. Masalahnya begini, DM kita dibalas nggak? Nah, kan gitu ya. Kita ngobrol sekarang, apa yang membuat kita tuh akhirnya diperhatikan sama orang lain gitu. Karena networking itu dua arah. Dan saya selalu mengingatkan bahwa networking itu adalah bukan soal kita kenal siapa, tapi seberapa banyak orang kenal kita gitu. Jadi kalau kita ngaku-ngaku, oh aku kenal si ini, aku kenal si itu, gue kenal ini, kenal itu, pertanyaan adalah dia kenal sama lo nggak gitu. Sederhana gitu, karena networking itu yang bagus dua arah gitu. Misalkan Mas Panji bilang, Mas Tovan, aku kemarin ketemu sama Bang Andi Noya nih, gini-gini ngobrol. Oh oke. Udah, oh berarti saya tahu Mas Panji pernah ngobrol sama Mas Andi Noya, berarti Mas Panji kenal sama Mas Andi Noya. Nah, tapi suatu saat misalkan saya ketemu sama Mas Andi Noya gitu, Bang, ngobrol gitu, Bang, kenal Panji juga ya? Nah, ada dua reaksi. Reaksi pertama, oh Panji Isbanban tuh Kick in the Heroes gitu. Oh ya baik tuh anaknya, bagus ya, kita mau kolaborasi ya. Gini. Oh, nah that's networking, that's how the network itu berjalan baik, dua arah. Tapi kalau Bang Andi bilang, hah Panji Ajis, siapa tuh? Anak yang gini-gini Bang, yang founder Isbanban, enggak, gue nggak kenal. Nah, ya, itu bukan networking namanya ya. Jadi networking itu dua arah. Jadi kalau saya ambil dari sini, apa yang membedakan orang-orang yang punya prestasi tinggi, orang-orang yang high achiever, ya, orang-orang yang punya level kesuksesan tinggi, itu mereka punya kemampuan untuk meng-leverage, itu artinya memperluas personal network mereka. Jadi kita nih misalkan, saya pribadi, saya di kampus, saya nggak mau, saya punya teman di kampus doang gitu. Saya sadar, karena kita tuh hidup tuh pentahelix kan, bahkan dari triple ke pentahelix, akademik, akademik, bisnis, komunitas, ya, profesional, sosial dan lain-lain. Kita harusnya bisa masuk ke situ. Saya orang akademik, saya juga harus bisa bergaul sama teman-teman di pemerintah. Saya juga harus bisa bergaul dengan entrepreneur. Saya harus bisa bergaul dengan teman-teman di komunitas. Saya harus bisa bergaul dengan teman-teman politisi. Saya harus bisa bergaul dengan teman-teman anak-anak pesantren. Itu that's how we do our network, how we do the leverage personal network. Jadi buat teman-teman sekarang, ayo kita keluar dari sarangnya, dari tempurnya masing-masing ya. Jangan mau dikotak-kotakan sama identitas sosial yang justru malah memisahkan kita, bukan mempersatukan. Karena kalau kata kawan saya Mas Faisal di bukunya Kembali ke Akar, Indonesia ini punya satu modal yang tidak tergantikan, yaitu solidaritas dan gotong royong. Dan itu tidak bisa direnggut oleh siapapun gitu. Dan yang menjadi tongkat estafet ya Anda pemuda. Seperti yang kita tahu bahwa orang paling kaya pun di dunia ya itu sadar betul bahwa mereka tidak akan sukses kalau tidak berteman. Ini kan ada Bill Gates, ada Warren Buffett, ada Gucci ya, the top leaders in the world ya, mereka berteman gitu. Orang-orang super rich gitu ya, super kaya itu mereka berteman, berkolaborasi. Mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari sebenarnya sebagai orang Indonesia. Berbeda bukan berarti memusuhi. Berbeda bukan berarti dia musuh. Berbeda bukan berarti dia sesuatu orang yang harus kita kalahkan. Ya, mungkin kalau teman-teman yang belajar kepemimpinan bahwa pemimpin itu punya lawan itu bagus. Harus punya lawan seorang pemimpin itu, orang dalam memimpin sesuatu. Tapi yang nggak boleh adalah punya musuh.
Beda antara lawan sama musuh ya. Lawan itu adalah partner untuk berkompetisi sehat, tapi musuh ya harusnya nggak boleh cari musuh. Dan ini kayak Bill Gates, Warren Buffett, teman-teman yang lain, bahkan Bill Gates sama Steve Jobs almarhum dulu berteman baik. Ya, mereka lawan dalam bisnis, tapi mereka tidak musuhan. Gitu. Dan ini konsep networking, teman-teman. Dalam berteman tidak boleh ada rasa benci. Bahkan kalau kata senior saya bilang bahwa lu dikatakan bersahabat baik sama orang kalau sahabat itu tidak menyimpan iri sedikit pun dengan kamu kan gitu. Jadi sahabat baik itu sebenarnya nggak boleh menyimpan rasa iri. Justru iri itu dikonvert jadi apresiasi gitu ya. Dan itu ilmu yang sangat tinggi, nggak semua orang bisa sampai state level situ. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah pentingnya punya mentor. Saya pribadi mentornya juga untuk merich mentor itu butuh usaha ya, butuh yang namanya perjuangan. Ada saatnya kita nggak dilihat, ada saatnya kita nggak dianggap. Tapi kalau kita membuktikan sungguh-sungguh kalau kita mau belajar, kita mau belajar dari beliau-beliau, mereka akan kasih jalan gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah kalau kita mengidolakan seseorang, minta waktunya, minta izin belajar. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau orangnya baik, beneran mau sharing, berbagi, ya dia akan berbagi. Tapi kalau enggak, ya kita cari mentor yang lain. Nah, jadi kalau buat saya nih, ibaratnya istilahnya ada satu panggung besar ya. Ini ibarat diri teman-teman semua gitu. Ya, yang mahasiswa, yang baru lulus. Ini ada, bayangkan teman-teman berdiri di sini, ya. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat teman-teman itu dilihat sama audiens? Prestasi, latar belakang, penampilan, apakah itu cukup? Tidak. Apa yang membuat teman-teman dilihat? Yang pertama adalah karya, kedua adalah persistensi. Buat orang yang tadinya nggak melihat, jadi melihat. Yang tadinya menganggap, jadi menganggap. Yang tadinya tidak memperhitungkan, jadi memperhitungkan. Dan itu butuh waktu, it takes time. Jadi networking itu proses yang terus-menerus, ya, butuh kerja keras, perhatian, ya, dan niat baik, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita mau berteman, tapi niatnya untuk memanfaatkan, niatnya itu untuk minta tolong, gitu. Dan kemarin saya bikin tips kolaborasi ya, bahwa yang namanya networking itu posisi kita tuh tangan di atas gitu, bukan tangan di bawah. Kalau tangan di atas tuh posisinya tuh kita noble gitu, mulia. Misalkan begini, udah lama gak ketemu sama teman gitu ya, statementnya, bro, apa yang bisa gue bantu nih, ya kan, gitu. Jangan malah, bro, bantuin gue dong, gitu. Bantuin gue dong. Karena 90% orang tuh membuka network, itu mau minta, itu salah. Orang nggak akan mau. Tapi pendekatannya diganti, shifting. Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa lakuin bareng-bareng, let's do something, gitu. Jadi, kata kuncinya adalah seberapa pantas teman-teman dilihat, itu balik lagi ke kita sendiri. Kita udah bikin apa, kita udah punya apa, hal apa yang membuat orang lain tuh melihat kita. Dan itu adalah ilmu alam semesta. Kita nggak bisa marah-marah atau mengutuk, enggak gitu. That's how the universe work gitu. Ya, orang akan melihat kita kalau kita memang pantas buat dilihat. Jadi saya bilang your network is your network. Semakin kalian banyak networkingnya, berarti menunjukkan bahwa teman-teman itu pribadi yang worth it atau punya values, punya nilai gitu. Apalagi semakin banyak teman-teman yang kenal teman-teman karena reputasi baik, nah itu lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau ngomongin networking ada 3 jaringan apa namanya, live network tuh keluarga ya, sepupu, teman sekolah ya, teman-teman di sekitar kita yang memang di luar jaringan formal. Sorry, saya minum dulu. Nah, yang kedua adalah social network. Nah, ini yang seperti Isban-ban ini jaringan sosial gitu ya, komunitas, lalu tetangga. Nah, yang ketiga adalah ketika kita masuk ke dunia profesional atau work network, teman-teman yang ada di kantor, di instansi. Ini ada 3. Nah, bahkan saya yakin Isban-ban bisa sebesar sekarang karena Mas Panji punya kesadaran networking gitu loh. Kalau enggak, Isban-ban nggak akan sebesar sekarang. Mas Panji itu keluar dari zona nyaman, saya tahu. Mas Panji punya teman tidak hanya di Banten, tapi seluruh Indonesia. Dan
harus bisa masuk ke semua layer begitu. Karena di sini dibilang ya, ada istilah what helps people help businesses. Maksudnya apa? Bisnis kita akan jauh berkembang kalau kita punya relasi yang luas juga gitu loh. Sebagus apapun produk teman-teman, sehebat apapun branding yang dilakukan, kalau tidak ada yang namanya jaringan yang mensupport, itu nggak akan pernah bisa jalan. Ya, so networking is the important. Nah ini kalau ini rumus saya sendiri sebenarnya ya. Ini rumus saya sendiri. Sebentar. Ya ada 3 ya. Yang pertama adalah networkings. Yang kedua adalah networking, 3 adalah networkful. Jadi network ada 3. Ini udah pernah saya sharing waktu itu bareng Mas Panji di Kemenpora. Yang pertama adalah teman-teman itu kalau mau membuka jaringan, perhatikan bahwa kita juga harus punya sesuatu yang kita bisa jual gitu. Entah produk, service, platform, komunitas, pencapaian yang sifatnya mungkin modal atau sesuatu yang sifatnya memang barang ya, capital atau modal. Kedua, itu aja nggak cukup gitu. Kalau teman-teman punya produk, platform atau apapun yang tadi saya jelaskan, tapi tidak punya yang namanya kemampuan berkomunikasi, delivery ideas, meyakinkan orang, persuasi, punya konsep, pengetahuan yang luas ya, punya gagasan yang bisa dijual, itu juga susah begitu. Makanya kan sekarang kemampuan personal branding ya sama presentation skill itu wah nggak pernah berhenti, itu ada pelatihannya, trainingnya dimanapun, karena memang itu produknya bagus, cara penyampaiannya nggak bagus ya nggak jadi barang begitu. Nah jadi itu komunikasi jadi hal yang penting. Nah yang ketiga adalah networkful, worth it ya, seberapa pantas. Jadi di sini maksudnya adalah orang ya itu akan dihargai kalau pertama dia punya academic track record yang bagus. Biasanya dia dihargai karena dia alumni kampus besar mana atau dia dari keluarga siapa begitu ya. Sebentar. Sebentar, saya lagi. Oke, balik lagi. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Mas Panji? Iya masuk, Mas. Oh, udah masuk. Oke. Ya. Saya barusan pindah lokasi gitu. Ya. Baik, saya lanjut ya. Oke, jadi ini 3 tadi, ada networking, sama networkful. Nah, ini perhatiin teman-teman, dalam menjaring jaringan ya, itu ada yang namanya, harus perhatikan juga, ada berapa orang yang ada di jaringan kita, seberapa dalam kita punya hubungan, sama seberapa sering, begitu. Nah, ini kayak di rumah milenial begitu. Orangnya ada 190 sekarang. Tapi saya sadar dan saya yakin bahwa saya nggak bisa akrab dengan semuanya di waktu yang singkat juga. Jadi saya yang harus berusaha, saya yang jemput bola untuk gimana caranya ke poin 2. Saya harus komunikasinya itu akrab dulu, saya harus akrab dulu. Saya sama Mas Panji udah di level yang nomor 3. Karena kita sudah saling mengenal kelebihan kekurangan masing-masing, ya udah tahu motif masing-masing, hingga akhirnya kita memutuskan untuk sering bekerja sama begitu. Jadi nggak bisa tuh teman-teman kalau baru kenal tiba-tiba ngajak kerjasama dan mau langsung akrab, itu juga nggak bisa. Karena orang kan dalam bekerja sama juga mutual benefit ya, win-win solution. Jadi ini adalah faktor jaringan yang harus diperhatikan juga ya. Banyak teman tapi yang punya kualitas yang bagus ada berapa gitu, itu perhatikan juga, seberapa dalam, seberapa sering. Nah jadi itu yang membuat saya sadar bahwa banyak aja nggak cukup. Saya harus mau capek, saya harus mau kerja keras untuk ketika gerbang silaturahmi sudah terbentuk, itu kan harus di-maintain kan, harus dijaga. Ya saya harus sering nelpon, harus sering say hi, libatkan teman-teman di berbagai macam acara, ya kan? Nah jadi misalnya kita belajar dari Forbes 30 Under 30 ini inovator dunia termasuk di Indonesia yang dapat penghargaan Forbes ya. Mereka semua
bisa jadi seseorang seperti ini? Karena mereka punya teman yang mensupport mereka. Mereka mencari kesempatan di luar zona nyamannya mereka masing-masing. Mereka berteman tidak hanya di inner circle-nya mereka. Mereka berani untuk menerjang ya berbagai rintangan, ditolak orang, diremehin orang ya. Akhirnya mereka jadi begitu. Bahkan di sini dibilang ya, networking can change your life, feed your soul, help you realize and your dream. Teman-teman baca semua buku yang namanya motivator kayak orang sukses kayak mau ustadz kayak mau siapapun, pasti ada cerita yang namanya persahabatan di situ. Ada yang namanya pertemanan di situ. That's called networking. Ya, kalau saya pribadi saya sering bilang sama Mas Panji bahwa Mas Panji saya itu kalau berteman ya, prinsip saya kalau sudah jabat tangan sekali itu insya Allah saya niatnya bersaudara. Ya kan kita yakin dulu nih ya. Kita harus yakin dulu karena Allah itu melihat niat kita dalam berteman. Kalau niat teman-teman berteman, bernetworking, niatnya itu sudah take it mau enaknya aja, itu Allah akan mempersulit pasti jalannya. Tapi kalau niatnya ya Allah, saya mau berteman, mau berjejaring, mau punya banyak teman karena saya mau punya saudara banyak sehingga saya punya banyak teman ikhtiar bareng-bareng dan punya motivasi yang juga bagus. Dan Allah itu bisa baca hati kita semua. Jadi kalau teman-teman yang berniat berteman ya, itu niatnya tulus seperti itu, insya Allah semuanya dimudahkan. Karena saya mempraktekkan itu dan keajaiban itu banyak sekali muncul. Beda halnya yang tadi saya bilang, mau berteman karena mau minta tolong, nah itu susah dah gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya tadi sempat bilang bahwa dengan jaringan yang luas, itu pintu kemana aja terbuka teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu kesempatan itu datang dari mana, bener deh. Makanya sebenarnya berteman itu sama kayak menebar benih ya. Kenalan sana sini ya. Ntar saya kasih tips itu di belakang ya. Ini masih pengantar. Jadi kemarin saya ngobrol sama teman-teman di LinkedIn, teman-teman ada komunitas HRD. Mereka tuh semua sekarang menerima pekerjaan itu udah hampir hampir jarang menerima karyawan dengan jalur job vacancy yang sering kita lihat itulah. Mereka tetap melakukan itu, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya yang mereka terima adalah referral gitu. Orang-orang yang direferensikan. Ini penting, catatan penting buat teman-teman semua yang mahasiswa, yang masih yang udah lulus gitu ya. Pentingnya punya banyak teman yang nantinya akan membantu kita. Lihat contoh alumni UGM, alumni ITB, alumni kampus besar, ya. Bahkan ada yang bilang pemerintahan sekarang itu gengnya UGM, kan isinya anak UGM semua. Mulai dari Pak Jokowi sampai menteri-menterinya, begitu. Ada yang pemerintahan sebelumnya geng ITB, ya, geng UI segala macam. Apakah itu bisa dibilang kesalahan? Enggak juga, karena orang itu hanya memberikan kesempatan dengan orang-orang yang dia kenal. Nah, inilah networking bekerja, teman-teman. Pentingnya networking membawa keajaiban, dan kita nggak tahu networking kita tuh membawa kita kemana. Tapi niat awal berteman, bukan itu adalah, yaitu tadi aja untuk membuka kesempatan. Ya, karena pintu akan kebuka kemana aja. Termasuk kalau kita punya masalah. Ya, networking yang bagus tuh membantu kita jadi problem solver, ya, membantu memecahkan masalah. Kita lagi bingung mau cari jurnal, mau cari akses kemana, ke sana ke sini. Kalau kita punya akses pertemanan yang luas juga, ini akan luar biasa gitu. Di sini ada istilah ketika kita punya jaringan yang thoughtful, experience and smart people, kita tuh sama aja punya kader tuh, maksudnya sekelompok konsultan yang siap membantu kita kapan aja. Nah, inilah mungkin mentor-mentornya Mas Panji, mentor-mentor saya, begitu. Dan ingat, posisi networking itu posisinya selalu startingnya tuh di bawah. Apalagi kalau kita tuh posisinya kita yang butuh, gitu ya. So, ada yang nanya, kalau kita mau buka jaringan, kita mau berteman, tapi kita nggak tahu siapapun, gitu. Gimana caranya? Nah, ini yang kita diskusikan hari ini, ya. Nah, ini bukti, ya. Saya ketemu Mas Panji, ini ada fotonya Mas Panji, ya. Mana nih Mas Panji nih? Kiri bawah. Waktu masih jomblo, belum nikah, ya.
Wah, Masya Allah. Ini perjumpaan pertama kali saya sama Mas Panji. Ini di di Plaza Senayan ya? Plaza Senayan atau Plaza Indonesia ya, Mas ya? Mas Panji. Oh, Mas Panji lagi ini kali. Teman-teman yang lain apa masih dengar saya? Mana? Oh iya, di Grand Indonesia, Mas. Di GI. Oh, GI, oke. Masih. Di Indonesia. Oke. Di Grand Indonesia ya. Nah, jadi ini pertemuan ini adalah pertemuan ketika saya wawancara banyak sosok pemimpin muda lintas bidang untuk disertasi saya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya punya niat ketika berjabat tangan dengan semuanya, saya itu harus bersaudara sama mereka, saya harus berteman. Saya memposisikan mereka itu bukan sebagai objek loh, bukan sebagai objek penelitian, tapi sebagai subjek penelitian yang suatu saat kita bisa saling bantu. Ini mulai dari ada Iman Usman, nomor 2 dari atas, Timi Kita Bisa, ada Gama Abinse, Goris, ada beberapa sosok, ada Valdo Maldini di sini ya, dan lain-lain. Alhamdulillah semua teman-teman di sini saya masih silaturahmi, masih terjaga dengan baik. Karena apa? Karena saya yang memulai duluan. Jadi kuantitas itu nggak penting, teman-teman. Kuantitas tuh ya udah gitu. Tapi yang kita jaga tuh kualitas. Ya, kualitas ini kita harus jaga. Dan banyak orang tuh nggak sadar menjaga kualitas pertemanan. Sesederhana, bro apa kabar gitu. Mas apa kabar? Pak apa kabar? Bang apa kabar? Baik, Afan apa kabar? Ada apa? No, I just want to say hi. Oh oke. Nah, hal-hal sederhana, remeh-temeh kayak gitu, itu bisa mengubah banyak hal. Jadi orang ingat gitu loh. Bahkan saya kalau memang pas lagi lagi memang bisa kondisinya ini, setiap Lebaran tuh saya jarang untuk WhatsApp, saya selalu telepon teman-teman yang memang saya anggap sebagai kawan yang memang baik lah gitu ya. Saya selalu telepon, saya nggak pernah WhatsApp. Walaupun itu cuma 10 detik gitu ya. Bro, mau izin ya, salam buat ini. Oke, saya oke, assalamualaikum. Nah, udah, telepon lagi. Terus sampai 100 orang saya telepon. Itulah proses menjaga kualitas. Dan harus mau berkorban. Karena networking itu ada ilmunya. Nah, ada ilmunya, nggak cuma IQ, ya, intelligent quotient, ada spiritual quotient, kita tahu ada EQ, emotional quotient, ada cultural quotient, CQ, ini ada namanya NQ. Nah, networking quotient, kecerdasan berjejaring. Ada ternyata ilmunya, teman-teman. Dan ini, kalau nanti teman-teman googling, itu ada seperti software yang bisa ada hitung-hitungannya. Jadi kalau hitungannya hasilnya sekian sampai sekian, teman-teman tuh kemampuan networkingnya tuh sekian gitu. Atau yang bagus, ya itu semuanya ada, bisa diukur lah. Di sini pengertiannya, your networking quotient adalah derajat di mana seberapa valid kita bisa merekrut orang, menguatkan meaningful relation, berarti hubungan yang penuh makna, ya, dan cultivating a highly effective personal network. Bagaimana kita mengembangkan, menjaga jaringan personal kita. Nah, outcome-nya ada yang namanya connect effect, yang tadi saya bilang itu yang di awal-awal 2 arah gitu ya. Nah, ketika networking quotient itu tinggi, misalnya Mas Panji punya NQ yang tinggi, nah Mas Panji itu punya connect effect. Jadi maksudnya adalah orang tuh tahu kalau connect sama Mas Panji, itu pasti akan mendapat sesuatu, akan bisa kasih solusi, gitu. Ngomongin social network, social entrepreneurship, udah ke Mas Panji aja, karena dia akan ngasih solusi, dia punya connect effect. Nah, karena dia punya jaringan yang banyak, dan ini ada kata penting ya di sini, supportive. Itu penting sekali kata-katanya, supportive. Nah, kedua, tips networking. Kalau tadi about networking, sekarang tips networking. Nah, ini ada 10, nggak apa-apa kan waktu saya masih banyak ya. Nah, ini networking tips untuk kita gunakan di professional network. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang, be helpful. Harus ringan tangan, harus tangan di atas, harus mau ngebantu orang. Apapun itu. Mas Tovan, ada waktu nggak? Mau ngobrol dong sebentar aja. Kasih waktu.
minta saran, kasih waktu buat siapapun, bahkan mahasiswa yang saya nggak kenal. Kalaupun minta hal-hal sifatnya materi, saya akan bilang, saya nggak bisa bantu untuk materi, tapi saya bisa bantu kamu untuk ini. Nah, kasih alternatif bantuan. Tidak menolak, tapi kasih alternatif. Ya, jadi, termasuk yang tadi saya bilang, ketika kita mau berteman, awalnya gini, saya mau dulu, pas awal saya mau kenal dekat sama Timi, sama Fikra, kita bisa. Saya selalu bilang, bro, apa yang Rumah Millennials bisa bantu ya, untuk kita bisa? Gitu, saya selalu mulai dengan statement kayak gitu. Dibanding, bro, kita bisa bantuin RM dong, ngapain kek gitu. Ya, itu nggak bisa. Nanti saya bilang. Positioningnya selalu kita tuh offering ya, menawarkan, memberi, bukan menerima. Nah, yang selanjutnya adalah membangun reputasi. Maksudnya apa? Pentingnya di sini teman-teman bikin short bio yang valid, yang update di sosmednya masing-masing. Entah nulis, ya. Ini build reputation itu adalah proses membangun personal branding sebenarnya, ya. Kalau orang ngetik nama teman-teman gitu ya, itu akan kelihatan siapa teman-teman, pernah ada di mana teman-teman, rekam jejak digital sudah sejauh apa, sudah sekuat apa. Ini build reputation penting sekali, karena orang itu akan melihat apa yang kita sudah pernah lakukan lewat blog, lewat email, conversation, ya. Semakin arahnya positif, semakin baik, itu akan mempermudah teman-teman untuk dipercaya sama orang. Dan nomor 3, ini penting banget. Ini apa ya, tipikal orang Indonesia tuh, aduh aku malu gitu. Aku, udah biarinlah ini aja, yang lain aja, aku mah gini aja deh gitu, di belakang layar aja gitu, kamu aja deh gitu. Aduh, teman-teman, itu jangan deh, jangan kayak gitu ya. Saya ngomong apa adanya aja. Kemarin saya tadi malam saya ngobrol sama Pak Helmi Yahya, diskusi sama Pak Helmi. Sama, beliau juga mention gini, jadi pemimpin zaman sekarang itu harus visible, harus kelihatan. Ya, itu pentingnya dalam personal branding, harus kelihatan bahwa kita punya sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan orang tahu kita melakukan apa di jalur apa. Be visible. Ya, jadi konteks ini juga harus disesuaikan supaya tidak overexpose. Kayak kita belajar namanya ilmu personal branding kan. Kelihatan juga jangan nantinya narsis, jangan overexpose juga. Kita bisa memainkan situasi di sini, be visible, kelihatan. Ada saatnya kita tuh tampil dan dilihat, ada saatnya kita di belakang layar. Nomor 4, jangan ragu untuk ketemu banyak orang, datang ke seminar, datang ke pertemuan-pertemuan, ya. Perkenalkan diri dari mana, mau belajar, datang ke seminar-seminar, workshop-workshop yang gratis, yang bayar, atau kemanapun lah gitu. Kan sekarang banyak banget event ya, silakan lihat, bisa masuk kemanapun, datang untuk ketemu banyak orang. Saya lakukan itu dulu. Saya tuh, dulu sebelum nikah tuh tiap minggu ya, Sabtu Minggu saya nggak pernah ada di rumah. Saya selalu datang ke acara, ngapain? Memperhatikan, belajar, kenalan sama orang. Nah, saya baru ngerasain hasilnya sekarang, begitu. Nah, intensional tuh kalau artinya adalah kalau udah kenal, itu harus dijalin lagi hubungannya lebih baik lagi kan, interact with people and build rapport. Rapport tuh hubungan baik, ya kan? Sharing valuable content, spend time with people you want to meet and connect with them. Jadi kalau udah kenal, gimana caranya dapat waktunya dia ketemu buat dia kenal sama kita. Intentionnya harus tinggi. Itu gimana caranya? Saya melakukan itu. Mungkin awalnya orang enak deh sama kita ya, males gitu. Tapi ya itulah, kalau kita punya kualitas yang bisa dilihat, nanti orang tuh lama-lama akan melihat perubahan, melihat kita. Yang tadinya kerendahin, lama-lama, oh lebih baik. Sampai akhirnya dia akan ngajak, bantuin gue dong. Nah, kan? Jadi harus seperti itu prosesnya. Nah, sehingga yang tadi saya bilang, nomor 6, yang tadi bilang sama Mas Panji, kalau networking itu harusnya jangka panjang, nggak boleh transaksional ya. Jadi niat berteman yang transaksional itu tidak baik. Transaksional berarti kan berteman kalau ada maunya aja. Nah, kan nggak boleh kayak gini. Harus 7, get rejected, maksudnya apa? Ditolak, ya biarin, itu proses. Jadi jangan baper, teman-teman please, ketika melakukan proses jejaring, itu yang diutamakan adalah logika ya, jangan emosi. Kalau emosi, teman-teman capek. Karena selalu bawa perasaan ya. Aduh, saya mah memang belum punya apa-apa, saya dari kampung, saya jelek, saya begini begitu. Udah, itu namanya self sabotase ya. Nggak boleh kayak gitu.
Tahu nggak kenapa saya masih mau berteman sama Mas Panji sampai sekarang? Karena Mas Panji itu orang positif banget. Saya hampir jarang melihat Mas Panji itu cemberut, demi Allah. Dan positif gitu. Jadi attract ke saya tuh notice, oh ada Panji Ajis Pratama nih. Gitu. Dan saya senang, apalagi kita orang Indonesia tuh ya, orang Indonesia tuh berteman karena dia suka, bukan karena dia bagus. Teman-teman mungkin pinter, hebat, lulusan luar negeri, bisa ini, bisa itu, tapi percaya sama saya, ketika nanti sudah ada di jaringan profesional, orang hanya akan ngajak kerjasama sama orang yang dia suka. Percaya sama saya, karena saya melihat itu semua. Lulusan S2, S3, pengalaman banyak segala macam, itu nggak ada apa-apanya dibanding pertemanan. Mau marah gimana, tapi ya itu kondisinya sekarang. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau nomor 8, listen tuh gini teman-teman ya, kalau misalkan baru kenal orang, itu jangan banyak ngomong dulu. Justru banyak nanya, banyak memperhatikan. Tanya gitu. Tanya itu misalkan, Pak, kenapa Bapak bisa sampai posisi sekarang ini? Bang, kira-kira Abang bisa kasih tips nggak sih? Bang, jadi tanya gitu. Tanya, karena orang tuh senang ditanya. Ya. Bang, kira-kira ke depan boleh nggak kalau aku minta waktunya untuk ngobrol, kalau aku tanya-tanya boleh nggak? Tanya. Sampai akhirnya follow up. Follow up tuh berarti apa? Ya. Kadang-kadang kita tuh mau minta tolong sama orang tuh gengsi. Nah, di berjejaring itu nggak ada gengsi. No. Saya tuh ngejalanin rumah milenial, waduh, banyak makan hati gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa dibaikin. Kitanya baik gitu ya, tapi kadang-kadang memperoleh reaksinya nggak sebaik Mas Panji. Tapi tetapi saya sadar bahwa ini proses follow up gitu. Ya, jadi saya harus menikmati itu semua. Nomor 11 terakhir dari tips ini yang ada di slide ini adalah selalu update social media, selalu arrange lagi ke teman-teman punya timeline ya. Jadi konsep social media yang bagus adalah social media yang bisa leverage kita punya identitas ya. Oke. Nanti saya bilang, ini ada yang saya lewatin sebentar. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita tahu nih kita berteman dengan siapa aja, kita tahu kita punya teman di Facebook, di LinkedIn, di mana-mana gitu. Coba nih ya, saya ngajak teman-teman semua. Sebentar. Beb, please close the door. Ya, sorry. Biasakan untuk menjadi pribadi yang apresiatif, yang perhatian sama pencapaian orang lain. Jadi orang tuh notice kita. Kita ngeliat teman kita nih di timeline, habis lulus dari mana. Pokoknya sifatnya achievement lah. Coba seberapa banyak dari kita yang langsung ketik di status, bro, selamat ya. Gue bangga sama lo, ketemu yuk gitu. Gue pengen belajar gitu. Ya, best of luck of your position, segala macam. Ya, kita tuh nggak peka sama hal-hal kayak gini. Padahal ini yang membuat kita tuh dinotis sama orang-orang yang kita anggap hebat. Kita perhatian, kita mau mengapresiasi. Ya, coba kita lakukan ini dari sekarang ya, bahwa gunakan kekuatan era sosial media ini dengan baik secara maksimal. Ya, ini momentum, teman-teman semua harus dilihat ya, dan harus dinotis sama orang-orang yang mungkin teman-teman itu kagumi gitu. Nah, makanya ini saya bilang bahwa if you want to go far, kalau kita mau pergi jauh berarti mau punya kualitas pertemanan yang maksimal, harus punya real connection. Real connection itu ketemu gitu ya, ketemu, ada emosi, ada terjalin. Nggak bisa cuman say hi di sosmed, di WhatsApp, nggak bisa teman-teman, harus ketemu tatap muka. Make a real connection, keep it real. Jabat tangan, ya, dekapan, pelukan, ya, emosi, senyuman itu, wah itu bagian luar biasa dari suatu hubungan yang baik gitu ya. So keep it real, harus tatap muka. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, be appreciative. You should always respect the time, effort, the people you interact with. Jangan sekali-sekali ketemuan sama orang nih ya, please telat. Aduh, apalagi kalau kita yang begging kita punya waktu sama dia, terus tiba-tiba kita datangnya telat tanpa kabar. No, saya termasuk orang yang sangat melihat itu.
Kalau misalkan saya mau ada rencana, misalkan saya diminta tolong untuk meeting segala macam, datang, dia yang perlu, dia yang telat, saya nggak akan pernah mau untuk ketemu sama dia lagi. Karena itu mencerminkan bagaimana dia merespek situasi dan orang gitu. Kalau dia respect sama kita, dia pasti datang sebelum kita. Gitu. Nah ini contoh-contoh lah invisible rules ya yang saya rasakan itu luar biasa. And be nice itu harus jadi baik gitu. Ketemu di keramaian ya, ketemu banyak orang, jangan cebetut atuh. Goreng lah mencebetut macam orang Sunda. Ya. Pasang senyum ya, you attract the positive karena kalau kita attract positif, kita dapat positif. Ya, be nice to everyone in the room. Jangan khawatir titel mereka segala macam karena kita nggak tahu mereka akan jadi apa. Jadi just be kind to everyone. Baik sama semua orang, teman-teman. Saya praktekin ini dan saya banyak dapat keajaiban. Mau siapapun yang ada di depan saya biasanya langsung saya ajak ngobrol kalau ada di situasi pertemuan-pertemuan. Kadang-kadang kita kan baru datang ke seminar atau ke pertemuan kita diam sibuk sama handphone kita jaim, kita nunggu orang negor kita duluan. Itu orang 62 banget ya, itu masyarakat 62 banget. Yang jadul ya. Jangan diikutin, goreng patut ya. Goreng patut jelek ya. Harus baik, harus nanya, Mas Pak dari mana? Oh gini, ajak ngobrol. Mas saya bilang tadi, saya mau berteman sama Mas Panji karena Mas Panji baik. Kalau Mas Panji hebat tapi nggak baik, saya nggak mau berteman sama Mas Panji. Jadi kalau tanya, kenapa saya berteman sama Mas Panji? Karena Mas Panji orangnya baik, bukan karena Mas Panji punya isban-ban. Mas Panji nggak punya isban-ban juga, kalau Mas Panji baik, saya tetap temenan. Jadi saya berteman sama Mas Panji bukan karena isban-bannya, tapi karena dia baik gitu ya. Nah, karena ini yang tadi saya bilang, orang itu ya rata-rata sekarang tuh refer and earn. Orang tuh untuk memperoleh sesuatu, jaringan berkualitas, dia pasti akan nanya ke teman, gue butuh ini, lu cariin gue dong teman yang bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bayangin kalau teman kita luas, berapa banyak kita punya yang namanya potensi untuk dikenal sama orang. Ya, jadi, the best and the easiest ways to meet people is to referral, referral. Jadi bayangkan kalau kita tahu, kita kenal banyak orang, dan orang banyak itu tahu kita itu kelebihannya apa, kita itu siapa, kita itu punya track record yang seperti apa. Nah itu, that's how the networking work gitu ya, berjalan. Dan follow up, kalau habis kenal sama orang nih, habis datang ke seminar, follow up lagi, Pak, Bu, mohon izin saya barusan Taufan Akbari dari Rumah Millennials. Next time kita meet up ya, Pak. Terima kasih and great to meet you. Thank you, terima kasih, assalamualaikum. Atau kalau nggak punya WhatsApp-nya, di DM ke, di Facebook ke, dimanapun, say hi. Hai Pak, hai Mas, hai Mbak, hai Bu, saya Panji, saya Taufan yang tadi ketemu di sini. Great to know you. This is my WhatsApp, this is my social media, let's connect. Nah, kita lakuin itu mulai sekarang. Ya, dan ini yang saya bilang tadi, datang-datang ke seminar, ya, event ya, ini kan harus ya, wajib. Nah, ini remeh ya, tapi cukup menggambarkan karakter situasi orang-orang yang ada di sekitar saya. Dari cara jabat tangan itu kita ketahuan ini orang energinya berapa. Kalau kita jabat tangan sama orang, misalkan, wah ini hebat nih, punya ini, punya itu, wah gini-gini. Salamannya tidak, gripnya tidak kuat, tidak hangat, tatapan matanya tidak eye contact ke kita, udah lupain aja. Berarti itu buat saya, ini persepsi saya, tapi 80% yang saya hadapi ya, konteks seperti ini itu benar. Ya. Ini saya cenderung tidak berteman dengan orang-orang yang salamannya itu tidak punya energi. Karena energi itu contagious, ya, menular. Jadi kalau kita berteman, menjalin networking dengan orang-orang yang tidak punya energi, ya, aduh, susah. Misalnya Mas Panji ini sprinter nih, ya harus punya teman inner circle-nya sprinter, nggak boleh kura-kura, ya harus cepat ya. Nah jadi selanjutnya be helpful to people, saling bantu ya, jangan pelit. Karena kenapa? Ini saya ambil dari buku ya, bukunya Stephen Post ya. Why good thing happen to good people? Kenapa hal baik terjadi sama orang baik?
Karena kenapa? Di sini dibilang orang-orang baik itu punya umur lebih panjang 5 sampai 10 tahun dibanding yang nggak jadi relawan. Ini serius loh, ini temuan research ya dari California Berkeley bahwa teman-teman relawan itu umurnya lebih panjang daripada teman-teman yang nggak relawan. Karena berbagi dengan orang lain menunjukkan peningkatan kesehatan pada orang dengan penyakit kronis, termasuk AIDS, sklerosis ganda, dan lain-lain. Nah, ini diperkuat sama psikolog ya, sama sosiolog Brent Simpson sama Rob Piller, dia bilang begini, kebaikan itu akan terus berlanjut seperti sebuah pertandingan lari estafet, karena orang yang menerima kebaikan dari seseorang akan melakukan kebaikan itu juga sendiri. Jadi kebaikan itu ada dalam ruang resonansi, teman-teman. Jadi kalau niatnya baik, yang saya bilang ya, niatnya baik, pasti teman-teman dapatnya baik. Demi Allah, pasti dapatnya baik. Kalau sebaliknya, ya udah, kebalikannya. Ya. Nah, ini tadi saya bilang networking harus dijaga, ya harus dilestarikan. Sama di sini namanya, ini bukan soal ngumpulin ratusan kartu nama loh, tapi soal menanam yang namanya hubungan baik. Jadi menanam benih, ya tadi saya sudah sampaikan juga. Dijaga relationship-nya, di-maintain, keep your networking alive, ya. Look for opportunities and to reconnect. Cari kesempatan. Ya tanya, saya lupa nih Mas Panji, kita udah berapa kali banyak kerjasama, karena itu tadi, kita mau ngapain ya, kita bikin apa ya, Mas bantuin saya dong, Mas Taufan bantuin saya dong, Mas Panji bantuin saya, jadi saling gitu. Jadi hubungan kita terus hidup sampai sekarang. Nah ini tips-tips nih ya, sekarang udah masuk tips-tips ringan ya. Kalau ketemu sama orang tuh pertama, jangan terlalu banyak ngomong tentang diri sendiri. Orang tuh males dengarnya. Ya, pokoknya aku, gue, ngomong aja terus. Jangan. Ya, lebih banyak mendengarkan, ya, banyak bertanya, banyak memperhatikan. Baru nanti di situ kita bisa tahu. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang bawah, yang kiri bawah, give your utmost sincerity, offer your expertise to help out. Nanti saya bilang, tawarin apa yang kita bisa bantu gitu. Entah jaringan, entah pertemanan, entah akses ke sana ke sini. Kan kita udah dengerin nih dia ngomong cerita sana sini. Nah, kita sambil dengerin dia ngomong, kita sambil cari celah. Gue masuknya di mana ya supaya dia tuh bisa acknowledge gue gitu. Ya. Oh, Pak, tadi kan Bapak bilang begini. Kebetulan saya punya ini, Pak. Mungkin saya bisa bantu. Nah, kan kalau kita dalam berteman, kita terus yang ngomong, terus belum apa-apa nih, kita yang minta bantuan. Makanya di sini dibilang, do not expect any benefit. Kalau ketemu sama orang, jangan berharap kita dapat keuntungan dulu. Karena kita nggak akan dapat. Gitu. Ya, terus begitu, kalau ketemu sama orang yang kanan atas, ya, jangan lupa bilang begini, Pak, makasih banyak waktunya ya. Ya, atau nggak, kalau kesempatan lewat email, lewat telepon. Kirim thank you note. Maaf, tolong, terima kasih itu 3 golden rules dalam networking. Dalam networking. Jadi teman-teman jangan pernah lupakan maaf, tolong, terima kasih, lisan dan tulisan. Ya, ini penting sekali. Ini tadi sudah terbahas. Nah ini kalau networking lagi event ya, sering senyum, ya harus mau negor duluan, ya. Ngobrol kalau mau ketemu sama orang tuh sering-sering nongkrongnya dekat tempat makanan, ya. Ini kesempatan buat negor orang, small talks. Ini teori, ya. Lalu compliment others tuh memuji, ya. Wah bagus, wah begini. Bukan ngejilat ya, tapi appreciate, menghargai, ya, menghargai. Bahkan di sini diajarin say hello, ya. Say hello is the best introduction to people you don't know. Bodoh amat mau dibilang SKSD, asal jangan lebay ya. Asal jangan lebay, ya sederhana. Hey, halo dari mana gitu. Ya, gue ini gini. Oh, ini gini ya, basa-basi lah gitu. Nah, ya jadi jangan nunggu ditegor baru nogor. Tadi udah di ini juga. Kalau kata Bill Clinton ya, dia punya tips dulu Presiden Amerika, bikin orang itu merasa penting. Ya, bikin orang itu diperhatikan. Ya, ini salah satu kunci Bill Clinton ya, Bill Clinton itu disenangin karena Bill Clinton itu punya kemampuan komunikasi interpersonal yang juga sangat baik gitu. Networking step ini singkat aja ya. Riset acara seperti apa yang akan didatangi, penampilan, pengaruh bagaimana orang memandang kita. Nah ini ada yang bilang ini, Mas, kan don't judge a book by its cover. Aduh, faktanya orang melihat
dari bagaimana kita berpakaian, teman-teman. Jadi jangan cari pembenaran dengan statement don't judge book by its cover. Itu mungkin konteksnya benar di konteks yang lain, tapi dalam konteks berjejaring, apalagi first impression, penampilan itu luar biasa penting banget. Ya, jadi penampilan mempengaruhi orang tuh mau ngomong sama kita, mau nganggap kita apa enggak gitu. Jadi harus perhatikan. Siapin identitas diri, business card atau virtual card ya. Kayak si Yoris Sebastian, dia udah nggak pernah pakai kartu nama karena dia pakai namanya virtual card barcode gitu. Kalau mau Mas Yoris boleh nggak minta nomor HP-nya? Ini lo scan nih gitu. Adanya di balik handphonenya. Itu bisa kan, kita juga bisa bikin barcode sendiri ya. Jadi bisa. 4, yang tadi saya sudah bilang, tunjukkan antusiasme, praktekkan dalam jabat tangan yang erat, tunjukkan kita sebagai pribadi yang hangat, follow up pertemuan dengan mengirimkan pesan singkat, ajakan pertemanan di sosmed, libatkan jaringan teman dalam setiap kegiatan kita, tawarkan bantuan dan saling bantu, yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, ini, nah terus kendala dalam network ini dikit lagi. Kendala dalam networking ini penting ya, ini tips teknis. Ngeremehin nilai dari face-to-face meeting. Ya, ini kalau kita merasa mau berjejaring sama orang ketemu, kalau bisa kita kontrol, kita punya layar di handphone tuh ya. Kalau bisa handphone disimpan, ya harus banyak percakapan ya, dibanding ngomong sama handphone sendiri. Full attention, tatap muka, berikan anggukan, senyuman, ya, body language yang juga hangat. Kedua, itu kalau misalkan taking without giving, maksudnya apa? Maksudnya jangan pamrih, ya, bantu aja. Nomor 3, ya tadi saya juga sempat bilang, kalau baru ketemuan jangan banyak ngomong, biarin orang itu ngomong. 4, gagal follow up, tadi juga saya sudah bilang. Orang Indonesia banget, ya, diem, dengerin aja. Staying silent, nggak bisa. Teman-teman, itu harus dilihat, harus to be seen, to be heard. Harus ngasih, harus stand up, ngomong, begitu. Ya. 6, asking for a job. Baru kenal. Udah, Pak, ada kerjaan nggak Pak buat saya, Pak? Pak, saya ini lulusan ini, Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya nggak ya? Aduh, guys, please deh, jangan kayak gitu. Itu nggak akan pernah berhasil. Ya, ini saya bilang namanya common networking mistake ya. Jadi jangan pernah minta kerjaan di pertemuan-pertemuan awal. Apalagi nomor 7, Bang, kenalin gue dong, kan lo kenal orang di PT itu. Gitu. Mas Panji kenal, jangan gitu. Itu nggak boleh. Nomor 8, dress inappropriately, pakaiannya ngawur, nggak jelas. Nomor 9, tiba-tiba dijualan. Belum kenal, tiba-tiba jualan masker batik gitu, atau apa. Jangan, ya. Nomor 10, jangan terlalu agresif, tapi ambil momentum mereka itu ada saatnya mendekat ke kita, dan di situ kita baru ngomong. Ke-11, lupa ngomong terima kasih. Ya. 5, cara mengatasi berbagai kendala dalam networking. Jangan menutup diri. 2, nah ini penting ya teman-teman, dan saya juga mohon maaf kadang-kadang sama Mas Panji juga masih belajar. Sebisa mungkin fast response dalam komunikasi, terutama sama orang-orang yang sedang intens kerjasama sama kita. Balas WhatsApp, balas email, ya. Ya responsif lah gitu. Karena ini menentukan orang itu mau nggak melanjutkan komunikasi dengan kita di fase yang selanjutnya. Jadi tolong teman-teman biasakan balas email 1 kali 24 jam, ya. Balas WhatsApp kalau bisa kurang dari 3 jam di jam kerja gitu ya. 3, tunjukkan keramahan dan kehangatan dalam menyambung hubungan pertemanan. Hangat, harus jadi pribadi yang hangat ya. 4, jadwalkan rutin untuk diskusi informal dan saling update ya. Ini ngopi-ngopi cantik atau sekedar Zoom meeting atau apa untuk nanya kabar, ya, remeh-temeh ini penting. Nomor 5, berikan komentar baik dan suportif di status media sosial teman kita yang tadi saya juga sudah sampaikan. Ini dikit lagi, nggak kerasa ya udah cepet banget ya. Ini Mas, waktunya udah habis, jadi kita udah masuk ke Q&A. Ya, langsung tanya jawab aja, ini udah habis pas 1 slide lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufan atas materinya. Keren banget, cukup jelas ya. Mantap sekali. Cukup jelas banget sih ini pertanyaannya. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya lumayan sih, ada beberapa Mas. Ya, saya boleh. Jawabin butuh waktu 2 hari deh. Silakan.
cari dulu pertanyaannya. Boleh, boleh. Oh, ya. Mantap Ini, abis, Mas. Ada pertanyaan nih. Boleh. Bedanya menjilat dengan apresiatif itu apa? Kadang sulit dibedain. Kalau misalkan apresiatif itu kita memberikan pujian karena memang betul kawan kita itu melakukan sesuatu. Kalau menjilat kita tuh mengapresiasi tapi tidak dalam konteks yang tepat gitu. Tapi kelihatan itu ada mau, jadi orang kan tahu, ya kan? Dan kalau kita bicara apresiatif, kita tuh mengapresiasi usaha dan kerja keras. Tapi kalau yang namanya menjilat itu lebih ke bagaimana kita mengambil hati dengan mengagung-agungkan pribadinya dibanding ininya gitu. Dan dari penyampaian kan juga kelihatan mana yang ngejilat, mana yang apresiatif. Kalau yang ngejilat kan kita tahu ya level kelebayannya sampai mana dibanding apresiatif. Kayak misalnya sederhana gini, saya kagum sama Mas Panji. Saya kalau apresiatif Mas Panji, congrats ya kepilih jadi Candy Heroes 2019 gitu ya. Always proud of you. Kan gitu, selesai. Enggak, Mas Panji itu emang keren pisan. Waduh, begitu, wah terus sampai orang enek gitu kan. Enggak gitu. Ya, jadi secukupnya aja ya dalam porsi yang memang juga sesuai ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi nih Mas dari Rise dari Tangsel. Silakan. Pertanyaannya, privilege itu sangat berpengaruh nggak sih Mas untuk networking seseorang? Kalau enggak, gimana caranya kita mencari validasi dari seseorang? Privilege dalam hal apa nih? Kayaknya sih keluarga kali ya, kayaknya. Kalau misalkan kayak gitu. Ini mungkin tadi mengacu ke penjelasan saya yang networking sama networkful ya. Jadi tiga hal ini sebenarnya saling berpengaruh. Kalau yang dibilang tadi apa namanya? Yang mana Mas? Yang barusan apa berpengaruh? Apanya yang berpengaruh tadi katanya? Nggak sih Kak untuk networking seseorang? Privilege itu sangat berpengaruh nggak untuk networking seseorang? Oh iya, kalau ditanya berpengaruh, iya berpengaruh. Tapi seberapa berpengaruh tergantung posisi dia saat itu ketika sedang memperkenalkan diri depan orang lain. Seberapa valuable, seberapa worth it gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau nanya bebas atau enggak langsung aja buka mikrofonnya biar nggak ketik-ketik capek. Ya, ada lagi nih Mas pertanyaan dari Ihsan dari chapter Cilegon. Mas, aku mau deh buka networking tapi nggak ada bahan buat memulai. Nah, dari mana nih biar lebih tepat strategi awal pembahasannya supaya orang nggak merasa risih dengan upaya kita untuk membuka network gitu. Ini konteksnya tatap muka lagi ketemu atau nggak kenal jauh? Nggak tahu deh, ini kayaknya keduanya biar lebih enak aja. Kalau keduanya gimana Mas? Antara tatap muka sama jarak jauh gitu. Boleh diulang lagi pertanyaannya sekali lagi? Aku mau membuka networking tapi nggak ada bahan buat memulai. Nah, dari mana nih biar lebih tepat strategi awal pembahasannya supaya orang nggak merasa risih dengan upaya kita untuk membuka network gitu. Baik. Yang pertama kalau posisinya kita belum kenal, ya kita memposisikan diri bahwa misalkan dia bikin workshop, bikin seminar atau dia punya sesuatu, lalu kita berkunjung ke kanal online-nya dia, lalu kita komen bilang, "Bang, saya kagum segala macam, mohon bimbingannya, saya mau belajar." Kedua, besok dia ada kegiatan lagi, ikutin sampai dia akhirnya notice kita tuh memang follow dia. Ya kan? Nah, itu kalau konteksnya online. Tapi kalau konteksnya misalkan tatap muka, itu kan orang pasti jauh lebih notice. Misalkan begini, langsung aja bilang, "Bang, kira-kira kalau saya belajar jauh sama Bang, kira-kira diperbolehkan nggak ya? Kalau diperbolehkan caranya gimana?" Gitu. Nah, itu tergantung dari kehangatan orang-orangnya. Ada yang bilang, "Oh, oke, nanti lo bisa kontak gue kapan aja, ini WhatsApp gue." Atau, lo kontak gue lewat siapa? Atau, datang aja, gue besok ada acara." Gitu. Nah, tergantung sih konteks dari orang yang diajak ngomong tuh mau membuka dirinya seperti apa di tahap awal. Tapi yang namanya mencoba tuh nggak ada salahnya, dan mencoba untuk memposisikan diri itu sebagai orang yang memang mau belajar atau menawarkan bantuan. Ada dua, antara mau offering help atau mau belajar gitu, mencari ilmu. Semoga jawabannya membantu ya. Ada lagi nih Mas, dari Rida Aulia, chapter Cilegon.
Mas bagi strategi memulai networking bagi kalangan fresh graduate dong, karena baru lulus. Ikut komunitas, lalu ikut dua ya, komunitas online sama komunitas offline. Nah, di mana teman-temannya harus tentuin dulu komunitas ini harus satu frekuensi sama jenjang karir atau passion yang mau diambil ke depan. Yang tadi misalkan saya cerita nih di awal saya pribadi saya nentuin nih, oh saya fokus di 3 bidang nih, kepemimpinan, komunitas, sama kepemudaan. Ya udah, saya cari sosok-sosok mentor, akses informasi, channel-channel YouTube yang memang mengakselerasi saya hingga bisa mumpuni di 3 bidang ini begitu. Nah, jadi maksud saya aktif di komunitas harus jadi pribadi yang resourceful. Resourceful itu berarti penuh dengan wawasan ya. Karena gini, orang akan jauh lebih senang komunikasi sama kita kalau kita tuh wawasannya luas gitu. Nah, kalau saya tuh di awal-awal ngajar teman-teman komunikasi, saya bilang bahwa komunikasi itu ada 2 ya, konten sama konteks. Konteks itu sesuatu yang kelihatan lah, penampilan, outlooking ya, ganteng, cantik, nah itu konteks. Tapi itu aja nggak cukup. PR yang cantik, ganteng nggak cukup. Yang penting adalah konten. Konten itu adalah knowledge ya. Jadi ibarat mau perang, kalau mau perang itu kita armornya udah siap, senjatanya udah siap, tapi kita nggak punya peluru, mati sebelum berperang. Peluru itu adalah knowledge-nya. Jadi satu-satunya teman-teman kalau mau jadi pribadi yang mau dilihat sama lingkungan sekitar, jadi pribadi yang resourceful ya, atau wawasannya tuh baik gitu kurang lebih. Mengkualitaskan diri dulu kali ya Mas ya. Betul, nah memantaskan diri dalam hal wawasan. Iya betul. Ada lagi nih Mas dari Etin chapter Pandeglang. Tadi ada Silahkan. bagian poin listen, di mana kita harus lebih banyak mendengarkan atau bertanya. Tapi beberapa kasus, kadang nggak semua orang suka ditanya. Nah, bagaimana Mas cara menyesuaikan itu dalam jaringan sosial agar kita dapat mengambil pelajaran dari orang tersebut? Terima kasih. Tanya orang, gini, kalau misalkan kondisinya kita nanya orang di mana orang itu nggak bersedia jawab, udah cari orang lain aja yang bisa ditanya, yang mau kasih jawaban. Jadi jangan terjebak sama satu orang yang sama gitu ya. Kalau misalkan dia tidak bisa menjawab, jangan suzon dulu. Mungkin dia sibuk, dia nggak ada waktu untuk buka pesan kita, dia nggak kenal siapa kita, jadi dia nggak mau jawab, atau banyak hal-hal lain lah gitu. Nah, kalau teman-teman membutuhkan jawaban itu urgent, cari orang yang memang bisa kasih jawaban itu secara urgent. Jadi jangan berharap sama orang yang mungkin kita belum terlalu kenal gitu, kurang lebih. Itulah kurang lebih jawabannya. Oke, baik. Ada lagi nih tentang introvert, Siti Nur Halimatu Saidah, Kabupaten Pandeglang. Ya. Bagaimana cara mendapatkan teman bagi orang introvert, sedangkan orang yang memiliki karakter yang seperti ini identik dengan sikapnya yang tertutup dan pemalu. Namun ketika ingin mendapatkan teman atau membuka jaringan, kita itu harus bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik secara terbuka. Ya sih, kadang tuh orang introvert agak susah buat bersosialisasi ya Mas. Aku juga termasuk orang introvert sebenarnya. Jadi agak untuk memulai untuk memulai komunikasi sama orang tuh kadang agak susah gitu. Nah, gimana sih buat orang introvert nih? Kebanyakan orang introvert buat memulai komunikasi networking tuh gimana gitu caranya? Ini keajaiban dan blessing kita di hidup di era digital. Jawaban saya langsung praktis saja, teknis ya. Bangun digital footprint. Bikin tulisan, bikin blog, bikin portofolio digital. Biarkan teman-teman berbicara dengan karya ya. Jadi orang nanti lama-lama akan melihat. Kayak Marcella tuh, si Marcella FP ya, generasi 90. Ya, dia bilang, saya ngobrol sama dia bilang, aku tuh orangnya introvert asli Mas. Tapi karyaku membawaku menjadi orang yang akhirnya ekstrovert. Nah, kan itu kelihatan. Ya, orang tuh akan dikenal dengan karyanya dulu. Jadi biarkan karya berbicara atas nama kita. Entah itu karya itu bisa tulisan, opini koran, atau mengedit film, atau bikin apa, kayak misalnya Ega Agustiwana ya, yang komposer musik itu, kan dia introvert, dia bilang, gue orangnya pemalu gitu, tapi karya gue yang membuat akhirnya gue bisa akhirnya ekspresif. Nah, jadi itu sih kalau menurut saya bangun digital footprint yang kuat, jadi akhirnya orang-orang akan lihat personal branding teman-teman gitu. Pada akhirnya ntar bergerak kuadrannya, yang tadinya introvert akan jadi ambivert. Ambivert tuh ya bisa yang namanya extrovert. Dan saya begini, saya tuh termasuk orang yang nggak terlalu peduliin loh introvert sama extrovert, karena itu kan ilmu sosial yang memang dikondisikan sama ilmuwan. Pada aslinya ya, manusia itu punya kombinasi antara extrovert sama introvert. Tergantung lingkungan mana dia dibesarkan, siapa yang mendidik, siapa teman-temannya, itu yang mempengaruhi sih. Oke,
Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Taufan. Ada lagi nih dari Fatma, Kota Serang. Bagaimana Serang. membangun networking dalam bisnis, tetapi diri sendiri itu dalam keadaan insecure. Mungkin karena masih muda, jadi merasa insecure buat memulai kali ya. Nah, itu gimana tuh Mas membangunnya? Yang tadi saya bilang, kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba. Dan ini adalah kelemahan teman-teman muda yang sebagian besar saya tahu. Ya, mereka punya kapasitas, mereka punya kualitas, tapi mereka tidak punya kecerdasan sosial. Ya, dan buat saya, Ari dan teman-teman ya, kecerdasan sosial itu jauh lebih penting sekarang dibanding kecerdasan yang lain. Nah, kemampuan membuka diri, kemampuan untuk dilihat, kemampuan untuk berkomunikasi itu kecerdasan sosial. Jadi coba aja, karena kita kalau misalkan nggak coba, kita nggak akan pernah tahu kita sampai mana levelnya begitu. Berarti teman-teman tuh masih membiarkan diri teman-teman tuh disabotase, ya, self sabotage tadi yang saya sampaikan. Jadi coba dulu aja, ya, dicoba dulu. Kalau udah dicoba sekian kali, mentok, baru ntar ngobrol lagi sama saya. Iya, kalau belum coba jangan dulu, coba dulu. Kayaknya itu tantangan anak muda sekarang deh, lebih baik insecure-nya gitu. Sebenarnya itu cuma gap aja sih sebenarnya. Iya. Ya, belum kenal sama cewek bilang, aduh dia kayaknya nggak suka sama gue gitu. Ngomong aja belum pernah. Overthinking sih itu namanya. Iya benar. Ada lagi nih Overthinking Mas, will kill you. Iya benar-benar. Dari Dimas Afandi, Kabser, Kabupaten Serang. Tadi kan kata Mas Taufan itu harus perbanyak teman ya. Sedangkan tuh di umur 20-an ini kadang kita tuh udah mulai kehilangan teman yang tadi Mas awal bilang itu loh. Semakin tua kan teman semakin dikit lah ya. Nah, pada umur 20 tahun ini lebih baik punya teman sedikit tapi membangun kita ke masa depan daripada banyak teman tapi menyiapkan waktu dan berpoya-poya nongkrong-nongkrong anak muda lah ya. Nggak jelas gitu. Yang ditanyakan, apakah yang harus kita lakukan ketika mendapatkan situasi seperti itu. Jadi kita nih mau pilih sedikit teman tapi support kita buat dapetin goals di masa depan, atau kita ya udah nih kita banyak teman, relasinya banyak tapi kayak cuman buang-buang waktu aja gitu. Nah, itu pilihannya yang kayak gitu tuh gimana harusnya? Oke, jawabannya kita berteman dengan siapa saja, tapi kita memilih teman siapa saja yang menjadi teman seperjalanan kita. Beda loh, itu beda hal. Kita berteman dengan siapa saja, tapi kita yang memilih siapa teman-teman yang mau kita ajak jadi teman seperjalanan kita. Jadi saya bilang, jangan nutup diri. Kita berteman sama siapa aja, tapi kita yang menseleksi orang-orang mana yang kita anggap bisa menjadi teman seperjalanan meraih mimpi kita ke depan. Jadi nggak boleh juga tuh menutup diri atau gimana. Ya, kita berada di lingkungan yang menurut kita tidak baik. Bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka, ya kan? Jadi buat saya itu adalah satu pilihan yang kita bisa ambil secara sadar, bahwa yang namanya lingkungan itu selalu ada efek baik dan efek buruk. Efek baik, efek buruk tergantung teman-teman meresponnya sampai di mana sih. Itu menurut saya. Iya, betul. Iya sih, kayak kalau sekarang harus pinter-pinter pilih teman ya, Mas. Kalau nggak ada positif vibes-nya, mendingan nggak usah. Yes, betul. Ya, yang terakhir nih, Mas, ada pertanyaan spesial dari Kak Panji buat pertanyaan terakhir. Wah, Masya Allah. Panji, dipersilakan. Wah, silakan. Ada pertanyaan sih, cuman ada yang nanya tuh di chat, itu dijawab dulu nggak, Ari? Boleh, jawab dulu aja nih, nanggung nih. Yang mana? Ada siapa? Aisyah ya? Apa Siti Rosita? Itu ya? Siti. Oke, Aisyah Mutiara, Tangsel. Halo Mas Taufan, izin mau nanya ya. Namaku Aisyah dari chapter Tangsel. Mas, bagaimana sih biar kita bisa handle diri kita dibilang, SKSD deh, ketika kita bukan networking ke orang lain? Oh iya SKSD deh, gimana sih tuh nanggapinnya, Mas? Bentar, yang bilang SKSD-nya orang yang kita targetin buat teman, atau yang bilang SKSD-nya teman sekitar kita? Kalau yang bilang SKSD-nya teman sekitar kita, cuekin aja, dia kan cuma komentar. Nah, tapi yang kalau orang yang jadi target yang mau kita kenalin itu yang ngomong, lu SKSD banget sih, tapi saya pikir kayaknya jarang ya orang setega itu, orang mau kenalan terus bilang, lu SKSD banget sih sama gue gitu. Kan dia kayaknya sih enggak ya. Jadi menurut saya jangan terlalu memikirkan statement-statement yang justru bisa mendegradasi motivasi kita buat berteman. Ya, again ya,
Yang tadi saya bilang, kalau niat teman-teman berteman menjalin silaturahmi itu niatnya baik, insya Allah dapatnya baik. Pasti. Cepat atau lambat. Nggak sama dia, tapi sama yang lain. Kenapa saya bisa seyakin ini ngomongnya? Karena saya merasakan betul. Saya lakuin itu dan saya dapat. Gitu. Itu jawabannya. Saya mau jawab pertanyaannya ini lagi nih, yang nanggung lah, kasihan nih. Siti ya. Siti nanya, ntar saya yang baca aja nggak apa-apa. Cara kita berkomunikasi terhadap teman kita yang sudah lama tidak bertemu. Kadang jika hanya say hello saja kurang dekat kembali. Karena dari situ bingung tidak ada pembahasan. Jadi bagaimana kita, ini gini, cari isu-isu yang relevan, yang dekat sama dia, terus pancing, minta pendapat dia. Gitu. Misalkan dia profesinya dokter, ya, dan kita tahu dokter lah. Terus kita nih niatnya mau silaturahmi sama dia. Bisa aja, gue boleh nggak nanya sesuatu nih? Kalau menurut lo ini gimana sih? Dan nanti kan dari percakapan formal akan cair ke percakapan informal. Nah, jadi buat teman-teman yang untuk menggrab ya atensi teman-teman lama yang sudah tidak berhubungan, ajak diskusi-diskusi yang relevan dengan sedang dia lakukan sekarang. Nah, baru nanti pancing ke informal discussion gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Mas Panji sekarang nih. Mas Panji yang jawab, Ari aja deh. Nanti dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong. Mas, ada 2 pertanyaan simpel, tapi silakan Mas jawab sih. Ini buat teman-teman juga. Menurut Mas Tovan, ini pandangan Mas Tovan ya. Kita ini kan sudah berkegiatan kerelawanan ini sudah 7 tahun di Isban. Teman-teman ini ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 3 tahun, ada yang bahkan sampai 5 tahun di Isban, Mas. Keren. Menurut Mas Tovan, apakah volunteerism ini jadi modal terbesar untuk networking ke depan? Apa sih manfaat yang nanti teman-teman bisa dirasain dari volunteerism di Isban? Karena ini teman-teman banyak banget yang loyal banget, Mas. Ini Masya Allah, mereka pada kuat-kuat gitu ya, mau berkegiatan tanpa dibayar, mereka mau ngajar setiap hari Minggu, datang ke desa. Kadang mungkin ada juga pemikiran terlintas gitu, gue ngapain ngelakuin ini, capek-capek gitu. Apakah seberapa manfaat sih sebenarnya volunteerism buat networking kita ke depan gitu sih, Mas? Yang kedua, ini simpel buat Mas Tovannya, nilai hidup apa yang Mas Tovan anut sampai Mas Tovan ada di titik ini? Tuh. Waduh. Mungkin bisa buat kita. Mungkin saya coba meraba jawaban pertanyaan. Sama-sama Mas Panji, makasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, Mas, saya coba meraba jawabannya dulu ya. Ada 2 kalau menurut saya. Yang pertama adalah social benefit sama technical benefit. Saya cuma mau bilang sama Mas Panji dan teman-teman relawan, ini pekerjaan taman surga ini. Pendidikan, kesehatan, ini pekerjaan ranahnya ranah sufi. Jadi Mas Panji itu bersyukur banget sebenarnya didukung sama teman-teman yang solid. Jadi saya mulai dari social benefit. Social benefit itu apa? Yang pertama adalah sense of social networking, itu kan menjaga hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Keempat hormon manusia ini bekerja sempurna, Mas, dalam dunia kerelawanan. Berhubungan baik sama orang, seneng ngelihat membantu orang, itu kan hormon oksitosin, oksitosin sama serotonin bekerja. Ya, lalu melihat pekerjaan kita tuh diapresiasi sama orang lain, hormon dopamin yang bekerja. Lalu disambut dengan hormon endorfin. Jadi ketika keempat hormon manusia ini bekerja dengan maksimal, dan ini saya hanya melihat ini bekerja di dunia kerelawanan. Makanya mungkin teman-teman tuh merasakan happiness, lalu grateful, karena mungkin keempat hormon ini bekerja secara maksimal ketika mengerjakan dunia kerelawanan. Bahkan punya rasa sahabat lebih dari keluarga, mungkin ada yang kayak gitu. Nah, kedua, technical benefit. Kalau ke depan, masa depannya adalah kita akan, kalau misalkan mendapat pekerjaan segala macam, itu akan memvalidasi profil yang kita sampaikan kepada pencari kerja, bahwa memang teman-teman itu adalah pribadi-pribadi yang tidak
money oriented, tapi ada value, ada social, ada kedermawanan gitu ya yang ditunjukkan. Dan ini menjadi penting karena landscape kerja, ini saya akan ngobrol sama Lani tanggal 15 Mei dari LinkedIn, landscape job market, mungkin teman-teman bisa ikut nanti. Saya akan tanya juga ke dia bahwa pentingnya social experience atau pengalaman relawan dalam pencari kerja menentukan anak ini bisa nggak direkrut gitu. Nah, jawabannya kemarin ngobrol secara informal, jawaban dia iya, yes. Karena ini yang bisa membedakan anak muda lain dalam hal competitiveness begitu. Jadi misalkan sama-sama IPK-nya 3,8, sama-sama anak negeri, sama-sama secara fisikal bagus. Nah, tapi kan dia pencari kerja itu terus mencari faktor X kan. Nah, terjun di dunia kerelawanan ini itu salah satu dari faktor X yang bisa memperkuat teman-teman tuh diterima sama pencari kerja. Jadi terus lakukan itu, dan saya selalu diingatkan sama atasan saya, sama senior saya, dan saya selalu kalau lagi desperate gitu ya, lagi baper gitu, saya bilang tidak ada kerja baik yang sia-sia. Tidak ada kerja baik yang sia-sia. Insya Allah. Entah itu dicukupkan, kita punya emosi jauh lebih stabil, lebih bahagia, ya, lebih senang. Atau mungkin kita nggak tahu rezeki kita ke depan mau seperti apa. Rezeki kan bukan hanya fisik, rezeki kesehatan, rezeki umur, rezeki kebahagiaan, ya banyak hal gitu. Nah, jadi buat saya itu luar biasa sih, Mas Panji. Teman-teman di dunia yang kerelawan tuh selalu punya nilai tambah buat saya gitu. Nah, kalau yang pertanyaannya Mas Panji, nilai hidup yang saya pegang betul adalah, dan ini saya jalani betul ya Mas di rumah millennials begini. Jika kau tak mampu mendidik dengan lisanmu, didiklah dengan tindakanmu, karena tindakanmu jauh lebih besar daripada lisanmu. Nah, itu saya pegang. Kan itu mencerminkan apa? Integritas, walk the talk, lalu kejujuran, konsistensi, persistensi. Dan ini saya konteksnya kalau ngajar di kampus gitu ya, mahasiswa saya segala macam. Mereka dosen pintar aja nggak cukup. Mereka butuh dosen teladan, Mas Panji. Mereka butuh sosok mentor di kelas, bukan hanya dosen. Tapi dosen yang bisa memberikan mereka arah hidup yang ke arah lebih baik. Makanya disitulah saya kadang-kadang, aduh gue punya beban moral nih sebagai pendidik, gak hanya ngajarin sesuatu ya, tapi minimal ada peran untuk membawa state emosi mereka ke arah yang lebih baik, melihat kehidupan yang lebih baik ya. Ini cerita mahasiswa mau bunuh diri itu banyak banget ke saya, mau curhat apa segala macam. Saya banyak nyimpen sampah, Mas Panji. Tapi sampah itu saya buang lagi. Sampah itu curhatan-curhatan ya. Tapi saya happy. Kenapa? Karena saya berarti kan dipercaya sama teman-teman mahasiswa itu untuk cerita. Ya, nah justru dari situ saya bisa melihat bahwa oh ternyata jadi dosen aja tuh nggak cukup. Harus jadi seseorang yang juga bisa dilihat sepak terjangnya. Nah disitulah Mas, saya pengen terus belajar, pengen terus melakukan sesuatu, pengen terus untuk melakukan sesuatu. Karena saya ingin apa yang saya lakukan itu juga bisa jadi inspirasi orang buat bergerak gitu. Karena hari ini nggak zaman kalau cuma ngomong doang. Saya kemarin bikin status tuh di Instagram, saya lihat nggak Mas Panji? Kalau tadi malam saya jadi tiap malam tuh bikin hashtag coba renungin. Mungkin sempat ya. Nanti malam ada lagi. Nah sama kalau tadi malam saya berpikir gini, ya Allah banyak banget orang yang jago ngomong gitu ya, pintar banget ngomongnya, jago speaking apa segala macam, jago berwacana, tapi sedikit banget yang mau habis ngomong tuh eksekusi gitu. Nah jadi buat saya rasanya menjadi pemimpin hari gini adalah pemimpin yang memang bergerak dan impactful. Nah Mas Panji ini impactful lah. Mas Panji usianya jauh lebih muda daripada saya ya. Tapi saya respect sama Mas Panji ya, karena itu tadi you've done a lot of things, you have impact, you have a track record, and Mas Panji also attitude-nya bagus. Beda halnya kalau Mas Panji attitude-nya ngeselin, saya mungkin nggak akan pernah mau diajak ngobrol sama Mas Panji. Karena ada beberapa sosok ya yang saya juga wawancara, saya kenal di waktu yang sama bersamaan. Tapi saya lihat kok, kayaknya nggak banget ya. Udah akhirnya saya nggak sambut sampai dia
karena dia sampai Mas kok aku nggak diajak di rumah milenial, emang aku salah apa segala macam gini. Tapi akhirnya saya bilang, oh saya pikir kamu udah sibuk sama komunitas kamu, jadi saya nggak akan ajak ya, saya nggak ajak gitu. Jadi itu sih Mas yang itu pamungkas saya yang barusan itu. Jadi Luar biasa. integritas sih nomor satu. Bukti ya. Sama bos kita, saya juga di kantor nih sedikit lagi di kantor ya, menghadapi office politik juga gitu Mas. Validasi pengakuan paling hebat itu, validasi yang paling hebat itu justru datangnya dari peers ya, teman sejawat, bukan atasan. Karena validasi pengakuan teman sejawat itu sifatnya itu lebih sincere, lebih murni daripada pengakuan atasan. Jadi lebih baik cari pengakuan dari teman-teman dibanding ngejilat atau cari perhatian sama bos. Karena bos itu akan tahu loh mana karyawan yang kerja pura-pura kerja ya sama dia beneran kerja gitu. Jadi buat saya itu tadilah, insya Allah mudah-mudahan sukses teman-teman. Saya itu pegangan hidup saya Mas Panji, mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab Mas, terima kasih, semoga jadi pembelajaran besar buat teman-teman relawan dan saya pribadi. Thank you Mas Taufan, silakan Ibu Ari. Hebat, makasih Mas. Oke, makasih Mas Taufan sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga buat relawan Isbanban malam ini di OSC 3. Terakhir deh closing statement dari Mas Taufan buat relawan Isbanban malam ini. Sebelum closing statement, saya mau berteman sama teman-teman relawan Isbanban, boleh nggak? Di-add ya Instagram saya. boleh promosi. Iya, siapa tahu saya bisa bantu, bisa saling ngasih kesempatan kan, kita nggak tahu. Silakan ya, silakan. Ini saya lock ya, karena biasalah ya namanya masa lalu ada aja yang rese ya gitu. Jadi lebih baik di lock ya. Iya, aku udah follow loh Mas. Oke, nanti saya accept. Jadi kita berteman nih. Oke, closing statement ya. Oke, mungkin begini. Closing statementnya adalah selalu ada pilihan kita itu menyikapi sesuatu. 2, bereaksi atau merespon. Nah, misalkan dalam kondisi COVID seperti ini, kalau kita bereaksi itu apakah kita memposisikan diri kita sebagai korban, victims, atau memang jadi pribadi yang ditantang untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu. Ya, reaktif ini lebih ke negatif, emosional, mengumbar emosi, merasa jadi korban, lalu mengutuk semua pihak, blaming siapapun lah, atau merespon. Nah, respon ini absorb dulu, oke, ini terjadi di mana saja, saya terima ini terjadi untuk saya, keluarga saya, untuk Indonesia, untuk dunia, lalu apa yang saya bisa lakukan. Nah, jadi dalam hidup itu kita harus lebih banyak merespon daripada bereaksi. Karena dalam merespon itu ada yang namanya ketenangan, kebijaksanaan, ya, dalam mengambil keputusan ke arah yang selanjutnya. Jadi kalau menurut saya, itu yang saya pelajari dari sekarang, itu memanage emosi itu penting banget. Kita tetap waras, tetap kita jaga, kita punya kesehatan mental, karena tidak ada satupun yang bisa bertanggung jawab sama kesehatan mental kita kecuali diri kita sendiri. Jadi teman-teman tolong nih, ini pesan saya, tolong banget, pilih asupan yang baik, akses berita yang juga positif, teman-teman inner circle yang baik, ya, sama paparan media info yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu akan membentuk kita ke arah yang baik. Jadi kalau misalkan saya tergelitik nih dengerin diskusinya siapa Agim ya sama Hotman Paris. Hotman Paris nyeletuk begini, aduh Ustadz, saya nih kadang-kadang mau berubah Ustadz, tapi kegoda lagi gitu. Tahu nggak apa kata Aji? Mungkin teman-teman udah lihat. Apa katanya? Ya iya Bang Hotman. Kalau Bang Hotman berteman di lingkungannya masih yang sama itu aja, ya nggak akan pernah bisa berubah. Jadi cari teman lain gitu. Nah sama kayak begini, teman-teman selalu ada pilihan untuk keluar dari lingkungan yang menurut kita nggak nyaman. Ya, jadi itu sih menurut saya tetap positif, ya tetap optimis dan utamakan logika daripada emosi. Itu sih pesan saya. Mudah-mudahan berguna. Teman-teman di rumah semuanya sehat ya. Semangat puasanya, lalu tetap berkarya, tetap produktif.
Ini terjadi mungkin hanya seumur hidup, sekali seumur hidup dalam fase kehidupan kita. Gunakan sebaik mungkin, hafalin surat-surat pendek, baca kanal-kanal YouTube yang positif, colek teman-teman yang positif, yang belum pernah berkebun, kembali ke akar, yang belum pernah baca buku e-books-nya dihabisin, yang nggak bisa masak, modal nanti nyari suami, belajar masak. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Jadi jangan terlalu nyaman jadi kaum rebahan, ya, karena yang rebahan tidak akan mendapat masa depan. Nah, itu closingnya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Yang rebahan tidak akan mendapat masa depan. Nah, itu. Yang rebahan tidak akan dapat masa depan ya Mas. Jangan cuma rebahan ya Iya. Mas. Insyaallah. Nah, maaf ya kalau saya banyak ngomong, kayak saya kalau udah ngomong nggak bisa, susah berhenti. Iya, gue apa seru banget malam ini Mas, sumpah deh. Asik banget. Aduh, dah. Terus kita ngapain nih? Sekarang kita foto virtual Mas. Caranya gimana ya? Kalau foto virtual tuh pencet yang mana kalau di Google Meet? Saya nggak tahu. Ini nanti dari tim Isban-ban Mas yang Oh, Mas oke. tinggal hidupin kameranya aja terus gaya paling ganteng. Oh, oke. Waduh. Udah yang lagi rebahan. Nyalain kamera dong. Oke. Nyalain kameranya guys. Jangan malu-malu. Tolong ini IT kasih aba-aba ya 1 2 3-nya. Oke. Dan ada yang chat dulu ya kata Tovan. Ya, ntar akan masuk. Oke. Apa ya, Om Sofan? Ya, oke. Oke teman-teman, ayo kita siap-siap nyalain kamera semua. Ya masih ada sebagian yang belum nyalain kameranya nih. Gaya kece-nya disiapin. Oke, Tovan, hatur nuhun pisan. siap Luar biasa. ya. Lihat kameranya, jangan lihat layarnya aja. 1, 2, 3. Lagi. Lihat kameranya masing-masing, ayo. Sudah. 1, 2, lihat stay, 3. Yeay. Udah ya? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih Pak Firi, terima kasih Mas Taufan, sekali lagi terima kasih Sama-sama. banyak. Terima sudah kasih Isban-ban, bergabung teman-teman dengan relawan Isban-ban Isban. malam ini. Terima kasih Mas Panji, Ari, teman-teman yang lain. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Mas. Mas Tovan. Ya. Mas Tovan. Yes. Hatur nuhun. Ya, sami-sami. Akhirnya terus bisa disambung sama teman-teman relawan Isban-ban. Insya Allah. Teman-teman relawan. Nanti kalau ada acara event Rumah Millennials kita boleh gabung ya Mas. Mungkin ada Masya yang Allah. tidak atau misal Justru online. kita selalu ngarepin teman-teman Isban selalu bisa hadir. Ini kan tiap hari kita ada event sampai tanggal 20. Ayo gabung yuk. Tiap mau ngabuburit juga boleh banget gitu. Hadir. Dengan senang hati. Siap. Nanti ada Bu Yosi tuh yang ngasih sharing Siap. info lah. Makasih banyak Gimana tuh? teman-teman, Mas Panji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan. Teman-teman silakan Kami- kalau mau Siap, kita ketemu di Instagram ya. Ya, siap jangan lupa follow ya guys. Ya. guys. Mas Tovan hatur nuhun. Nah, Iya, oke, terima kasih sudah selesai tugas saya sebagai moderator. Kembali ke host Kak Yosi. Oh ya, terima kasih. Sudah membawakan kegiatan leksinya dengan sangat menarik ya. Anda introvert ya? Saya agak ragu dengan kata introvert ya. agak ragu dalam kata itu ya. Iya, agak ragu. Introvert tapi 25% lah. Oke. Ya. Ya, Kak Panji, silakan. Teman Isban. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk. Ya, Masuk. teman-teman, alhamdulillah, minta waktu sedikit lagi mungkin menyampaikan makasih sebenarnya teman-teman sudah antusias. Gimana teman-teman, kesan teman-teman gimana untuk materi yang ketiga ini, oke nggak? Seru banget, sumpah oke banget. Oke banget. Keren. Mantap. Keren banget.
Keren banget. Alhamdulillah. Cakep ya, pemateri kayak gini insightful ya. Alhamdulillah. Ini Mas Topan memang sengaja kapan ditaruh di OSC ketiga supaya teman-teman kelihatan siapa yang emang konsisten untuk ikutan OSC terus. Kelihatan ya dari OSC 1, 2, 3 penurunan memang ada. Cuman teman-teman ini di sini mungkin yang memang benar-benar emang boleh niatin dari awal. Mungkin yang lain juga masih ada yang kerja dan juga ada aktivitas, nggak apa-apa. Tapi insya Allah semoga ilmu dari Mas Tovan tetap. Satu sih yang Kapanji inginkan adalah setelah ini, teman-teman setelah ini, silakan Mas Tovan itu sangat terbuka loh untuk komunikasi lewat Instagram message atau komen di postingannya, nggak apa-apa. Mas Tovan orangnya yang tadi teman-teman sudah lihat, walaupun dari sisi usia jauh banget sama kita, tapi dari sisi spirit itu masih sama, bahkan lebih muda dari kita gitu. Semoga tadi cocok materinya. Saya pribadi juga nyatet nih, full ada sekitar 5 lembar gitu, tulisan isinya Mas Tovan, isinya daging semua ya materinya. nggak ada yang aneh-aneh gitu, artinya alhamdulillah semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Thank you buat Ibu Moderator Ari, udah keren banget bawa diskusinya, nyambung lah ya, karena udah alhamdulillah udah ngobrol ya sebelumnya sama Mas Tovan. Sebenarnya sih yang khawatir tuh kemarin karena kan wakil rektor ketiga London School of Public Relations kan, maksudnya agak ngeri juga gitu. Takutnya ini harus serius banget. Nanya kemarin make sure aja sih ke Mas Tovan, Mas ini kita Q&A-nya mau santai aja apa serius ya gitu. Terus kata beliau, gak usah Ri, nyantai aja. Kalau serius-serius cepat tua katanya. Anjay, seru banget berarti. Udah nyantai itu dari itu. Ya alhamdulillah. Good, bagus. Tadi Ari juga oke kok. Tadi banyak nyambungnya dan bisa diajak diskusi Mas Tovan. Emang udah sangat-sangat enak banget kalau diajak diskus. Karena Mas Tovan nggak akan bawa namanya LSPR walaupun dia wakil rektor, nggak akan bawa dia ke sini. Dia nganggap teman-teman Isbanban itu adik sekaligus rekan virtualnya Mas Tovan. Semoga nanti bisa ketemu Mas Tovan. Kalau teman-teman berminat nanti next time kalau ada acara Rumah Milenials di Jakarta, Kapanji infoin bagi yang bisa ikut, nggak apa-apa ikut. Karena networking sebenarnya salah satunya kan dari situ ya, tadi Mas Tovan udah sharing juga. Terus yang kedua, teman-teman bisa ikutan menyapa Mas Tovan lagi dan juga yang lain, mungkin di acara-acara eventnya Rumah Milenials, sebagai bentuk networking juga, yang tadi Mas Tovan udah bilang, karena kita nggak harus selalu minta, tapi kita juga kasih. Salah satu hal yang bisa kita kasih adalah waktu kita, bahkan itu kita yang belajar banyak. Dari mulai besok itu udah ada acara event Rumah Milenials, jangan lupa di follow dulu RM-nya Rumah Milenials, L-nya 2, M-nya 2 kalau nggak salah. Ntar kalau tutup masak itu aja. Sama Mas Tovan. Terus thank you Yosi, Ibu host sekaligus PJ juga OSC. Alhamdulillah ya Bu, udah 3 OSC ya. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Awalnya kita ragu ini sebenarnya teman-teman Isbanban, teman-teman relawan. Awal kita ragu banget di puasa ini kita bisa nggak ya adain kegiatan volunteer, karena kita kan kosong banget kegiatan, nggak ada pengajaran. Ngomong ke Yosi, bikin aja apa ya? Ya udahlah nekat aja gitu. Alhamdulillah teman-teman antusias sekali, keren banget teman-teman semua, keren-keren banget pokoknya. Buat Firi dan Sofan, terima kasih pisan sudah bantu teknis. Tanpa mereka nggak bisa foto virtual dan undang teman-teman. Nuhun lah ya pokoknya ya semuanya. Teman-teman yang terakhir, Kapanji nggak tahu OSC keempat ada apa enggak. But kita harapin ada, tapi nggak janji. Mungkin kalau nggak ada ini jadi OSC terakhir, sedih banget ya. Tapi kita usahakan lah, karena waktu untuk menuju Lebaran itu ternyata speakers maksudnya teman-teman Kapanji juga cukup padat ya. Ada yang udah mulai siapin buat keluarga, ada yang udah ada acara virtual talk yang lain. Cuman lagi dicari yang kira-kira bisa sharing untuk materi penutup di OSC keempat. Doain ya. Amin. Doain. Amin. Itu aja sih. Teman-teman sehat semua, lancar. Jangan sampai banyak pikiran lama-lama di rumah. Ibu
Stres ya. Ya sih, Sofan sama Firi mungkin ada yang ditambahin. Kalau dari aku sih cukup. Terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa nanti ada link buat share untuk evaluasi dari teman-teman. Silakan diisi untuk yang barusan pematerinya ada Mas Taufan. Nanti akan di-share dari Kapanji ya. Kapanji boleh di-share link evaluasinya ke grup. Dan Maaf tadi nggak buat karena serius banget lihat materinya. Nanti deh kita buat ya abis itu. Siap. Ya. Om Sofan, ada pesan buat anak-anakmu, para volunteer Isban di seluruh chapter. Kok kagak bunyi, Van? Ya, cukup lah udah. Mudah-mudahan pada sehat terus lah ya. Amin. Siap. Sehat terus, Pak. Piri? Pir? Hadir Pak. Jangan nonton Korea aja. Ada pesan nggak buat teman-teman? Ya, moga-mogahan selama PSBB tetap batasin sosial ya, jangan peningkatan secara signifikan berat badan PSBB-nya. Buat dulu, apa-apa kok, buat dulu mau. Itu kayaknya Pipi PSBB udah mulai deh. Itu kayaknya Itu udah berlaku buat gua malu doang, Fir. Ya Allah, rindu Piri. Tetap sehat, Ini jaga kesehatan semuanya, jangan lupa sahur, jangan sok-sokan nggak sahur, nanti kena flu aja, mati. Nggak seru kan, nggak lucu. Astagfirullahaladzim, omongannya. Dulu Kafiri. baik. Ya pokoknya jaga kesehatan pokoknya intinya gitu. Jangan sampai ntar selesai PSBB relawan kita berkurang kan nggak seru. Ya, astagfirullah, ngomongnya. Ih, parah banget. Siap. Teman-teman yang lain, siapapun ada yang mau buka voice-nya atau mau nyampein kesan atau pesan boleh sebelum ditutup. Aku mau nyampein dong, mau bilang makasih sama Kak Panji. Sama-sama. Itu siapa tuh? Ya, Oh, itu Ari. aku Ari dulu, boleh. makasih Kak Panji udah buka online skill class buat kita-kita. Aku juga banyak banget dapat ilmu dari sebelum-sebelumnya sampai hari ini. Tadi juga banyak banget kesimpulannya yang ditulis, ternyata